Kisah bermula di negara C. Di tengah pekatnya malam, Aryasyan yang terluka parah berlari menembus bayangan. Mengira apartemen itu aman, matanya terbelalak menyadari ada penghuni di sana. Liam perlahan menoleh. Siapa di sana? Sebelum ia bereaksi, sebuah tangan membekap mulutnya erat. Arya mendekat, membisikkan ancaman mematikan di telinganya. Diam, jangan bersuara atau nyawamu melayang. Perlahan hiruk-pikuk pengejaran di luar sana mulai mereda. Arya melepaskan bekapannya dengan lemas. Lukanya merenggut kesadarannya, membuat Liam menatap cemas. Apa yang terjadi? Tanyanya dengan sorot terkejut. Kau terluka? Kau tidak takut padaku? Namun Liam hanya tersenyum tipis. Jika ingin membunuhku, kau sudah melakukannya sedari tadi, balasnya. Ada kotak pertolongan pertama, desis Arya menahan sakit. Melihat wanitanya terluka parah, Liam bergegas mencari obat. Sementara itu Arya bersandar lemah di tepi ranjang. Tak lama, pemuda itu kembali membawa kotak medis di tangannya. Saat Arya meraihnya, pemuda lembut itu menahannya. Biar aku saja, ucapnya penuh kekhawatiran. Aku bisa mengobatimu. Liam membersihkan lukanya dengan lembut. Namun melihat luka tembak itu, aura membunuh seketika berkobar di matanya. Hasrat mencabik-cabik pelaku yang melukainya memuncak di dada. Di kehidupan lalu, kau yang melindungiku. Kini, giliranku menjadi perisaimu. Ia mencondongkan tubuhnya, berbisik dengan nada yang sangat lembut. Ini akan sedikit perih, perlu obat bius? Tanyanya. Tidak, Arya tanpa sadar mengamati wajah pemuda itu. Ketampanannya sungguh mempesona, batinnya. Namun sentuhan antiseptik pada kulitnya sukses membuat sang pembunuh bayaran tersentak. Melihatnya kesakitan, hati Liam terasa diremas. Aku harus menyuntikkan obat bius padamu. Sebagai pembunuh elit, pantang baginya tunduk pada rasa sakit. Tidak perlu, tegas Arya. Lanjutkan saja. Tak kuasa membantah, Liam patuh. Usai lukanya dibalut, Arya menyandarkan tubuhnya yang kelelahan pada sandaran ranjang. Entah mengapa, di dekat pria asing ini, ia merasakan kedamaian absolut yang belum pernah dijumpainya. Liam kembali membawa pakaian ganti. Pakailah ini, baju berdarahmu itu sudah tidak layak pakai. Sorot curiga melintasi mata Arya. Mengapa pria ini begitu baik? Ia merampas baju itu. Aku bisa sendiri. Berbaliklah. Ia melepas jaketnya dan perlahan mengenakan sweater hangat itu ke tubuhnya. Lia membalikkan badan, namun dalam keremangan senyum penuh kerinduan terukir jelas. Akhirnya aku menemukanmu, Arya. Arya merapikan pakaian barunya. Selesai, aku pergi setelah hujan reda. Terima kasih. Liam hanya membatin. Baiklah. Padahal ia berharap wanita itu menetap selamanya. Pagi harinya, kelopak mata Arya perlahan terbuka. Instingnya menangkap sosok pemuda itu tertidur pulas di sampingnya, tanpa pertahanan sedikit pun. Tanpa suara, ia menyelinap pergi. Dengan kelincahan bagai bayangan, sang agen melompat dari jendela lalu menghilang. Tak lama, mata Liam terbuka memancarkan kehilangannya. 3 bulan berlalu, jemari Arya menari lincah di atas keyboard. Sang peretas kelas dunia itu akhirnya menyelesaikan kode rahasia yang menguras energinya berjam-jam. Mendadak, monster bermata merah menyala, entah serigala atau anjing pemburu, menerjang buas ke arahnya. Tepat sebelum taringnya menerkam, tatapan Arya menajam. Ia sadar itu hanya anjing kesayangannya, Nico. Jason melangkah masuk mengekorinya. Misimu sudah selesai, tanyanya. Berkat Nico, kelar seminggu lebih awal. Jason menjatuhkan diri ke kursi. Bagaimana luka lamamu? Masih sakit? Arya memutar bahunya santai. Sudah sembuh total. Bagaimana dengan penyelidikan yang kuminta? Seketika, raut wajah Jason berubah tegang. Ada pengkhianat yang membocorkan lokasimu malam itu. Tapi orang lain mendahului kita, memenggal kepalanya tanpa sisa. Sangat ganjil. Siapa iblis yang sanggup menyusup, membantai target dengan sadis, lalu pergi tanpa jejak. Semua rekaman kamera pengawas dihapus bersih, tidak ada jejak, keluhnya. Selain aku, siapa lagi yang tahu identitasmu? Siapa sangka gadis 17 tahun ini adalah buronan papan atas incaran Biro Intelijen Dunia. Dunia peretas memiliki 3 tingkatan. Topi hitam sang penjahat, topi putih pahlawannya, dan topi abu-abu. Faksi abu-abu bertindak netral. Mereka adalah serigala penyendiri tanpa ikatan, dan Arya adalah salah satunya. Julukannya adalah Sang Raja. Selain diriku, siapa lagi yang tahu? Desak Jason. Hanya kau, gelengnya pelan. Berhati-hatilah mulai sekarang. Arya bangkit berdiri, menyatakan ia harus pergi ke kota lain untuk urusan mendesak. Saat menginjakan kaki di kota itu, keributan pecah. 2 preman tengik tengah membuli seorang pemuda rapuh.
Serahkan hartamu atau kau mati. Salah satu preman itu mencengkeram kerah baju Liam dengan kasar. Cepat serahkan semuanya, jangan cari mati. Liam tetap bersikeras tak punya uang. Keparat kau! Preman itu mengangkat tinjunya, namun suara sedingin es memecah keheningan. Menyingkirlah, kalian menghalangi jalanku. Mereka menoleh dan melihat seorang gadis berambut hitam legam yang berkilau. Gadis itu adalah Arya, sang pemimpin preman menyeringai nakal. Halo cantik, apakah kau tersesat? Mau kami antar pulang? Arya menatapnya dengan pandangan penuh rasa jijik. Memangnya kau pantas? Merasa terhina, sang pemimpin berteriak marah. Tangkap dia! Beraninya jalang ini bicara seperti itu padaku. Saat seorang preman mendekat dalam jarak beberapa langkah, Arya langsung beraksi. Sebuah tendangan kilat menyapu kakinya, memaksanya berlutut sebelum ia menyadari serangannya. Menatap pemandangan menjadikan itu, Arya mencibir. Sungguh penghormatan yang luar biasa. Kau tidak perlu repot-repot. Para preman itu bukanlah orang bodoh. Sadar bahwa kekuatan mereka kalah telak, mereka pun langsung lari terbirit-birit. Baru setelah itu Arya mengalihkan perhatiannya pada pria muda tersebut. Liam menatap istri dari masa lalunya itu, lalu berbisik lembut. Terima kasih. Di kehidupan mereka sebelumnya, wanita ini telah menyelamatkannya berkali-kali hingga tak terhitung jumlahnya. Saat Arya hendak melangkah pergi, Liam buru-buru menambahkan, namaku Liam Z. Wanita itu hanya menjawab singkat, Arya Shen, lalu pergi sambil melambaikan tangan. Malam harinya, keluarga besar Shen mengadakan cabuan makan malam untuk menyambut kepulangan Arya. Urusan pribadi inilah yang sebenarnya membawa langkahnya kembali ke kota Linen. Sang kakek Shening Guo yang merupakan kepala keluarga tercinta mengangkat gelasnya untuk memberikan sebuah penghormatan. Arya telah diculik saat baru berusia 5 tahun dan menghilang selama bertahun-tahun. Kini setelah cucunya kembali, kebahagiaan sang kakek sungguh tak terbendung. Namun meski perjamuan ini digelar khusus untuknya, Arya yang terbiasa hidup sebagai pembunuh berdarah dingin sama sekali tidak tahu cara mengekspresikan perasaannya. Kakak keduanya, Chloe, dan kakak ketiganya, Leo, menunjukkan betapa bahagianya mereka menyambutnya pulang. Apakah kehangatan ini yang dinamakan sebuah keluarga? Batinnya bertanya-tanya, namun jauh di lubuk hatinya, bayangan seorang pria terus menghantui pikirannya. Sosok yang pernah berjanji untuk mencintainya hingga akhir masa. Sosok itu terasa begitu berharga, tapi ia sama sekali tak bisa mengingat siapa pria itu sebenarnya. Apakah itu dia? Pikirnya dalam kebingungan. Mengapa pria itu terus terbayang di kepalaku? Tepat pada saat itu, seorang wanita muda lainnya melangkah masuk ke dalam ruangan. Dia adalah putri angkat keluarga Sen, Julian Yu. Saudara-saudara barunya langsung memanggil, kemarilah dan beri salam pada kakak perempuanmu. Sang kakek berkata, Julian, kau harus menjaga kakakmu dengan baik mulai sekarang. Namun, kecantikan Arya yang begitu luar biasa seketika membuat Julian merasa rendah diri. Aku hanyalah anak pungut di keluarga Shen ini, batinnya dengan perasaan penuh kedengkian yang terselubung. Seharusnya aku bersyukur dengan kehidupan yang kumiliki saat ini, bukan? Setelah menenangkan egonya, ia tersenyum lebar dan berpura-pura manis. Selamat datang di rumah kakak. Keesokan harinya adalah hari pertama Arya di sekolah menengah atas yang baru. Adik barunya Julian terus mengoceh tanpa henti di sampingnya. Kak, biar kuantar ke ruang tata usaha untuk mengurus dokumenmu. Kakek menyuruhku mengajakmu berkeliling kampus. Namun Arya membalasnya dengan nada yang sangat dingin. Tidak usah repot-repot, aku bisa mengurusnya sendiri. Sementara itu, di ruang kepala sekolah, seorang pemuda baru saja akan mengambil berkas pendaftaran ulangnya. Tepat pada detik itu, pintu terbuka dan seorang siswi baru mengumumkan bahwa ia datang untuk memproses surat pindahnya. Silakan masuk, ucap sang kepala sekolah. Arya pun melangkah masuk. Saat gadis itu muncul, Lia memutar kepalanya perlahan, menatap lekat sosok yang selama ini menghiasi mimpinya. Hanya orang bodoh yang percaya bahwa pertemuan ini adalah sebuah kebetulan semata, bukan takdir yang telah diatur dengan begitu matang. Arya menatap pemuda di hadapannya dengan perasaan terkejut. Pria itu lagi. Liam hanya mengulas senyum tipis yang menawan. Arya, kita berjumpa lagi. Menyadari kedua murid itu berada di kelas yang sama, sang kepala sekolah meminta Liam untuk mengantarkan Arya ke ruangan mereka. Tentu saja pemuda itu dengan senang hati menurutinya. Sungguh sebuah kebetulan yang indah, ucapnya seraya menghampiri sang gadis. Kita kembali dipertemukan. Gadis itu hanya membalas dengan gumaman sopan yang tak acuh. Setibanya mereka di kelas, guru baru menyambut dan memperkenalkan keduanya dengan antusias. Semuanya, hari ini Liam Z secara resmi kembali belajar di sekolah kita.
Kita juga kedatangan seorang siswi pindahan baru yaitu Arya Shen. Tolong sambut dia dengan hangat. Selama pelajaran berlangsung, sulit ditebak apakah Arya sedang menyimak atau melamun. Wajahnya terus terlihat datar tanpa ekspresi. Sebaliknya, Liam telah mengamankan posisi duduk sempurna tepat di belakang Arya, sebuah sudut strategis untuk memandangi istri tercintanya secara terang-terangan. Liam yang masih dimabuk asmara tak kuasa menahan diri untuk melukis bayangan istrinya dari kehidupan masa lalu di atas buku catatannya. Sudah kubilang, aku pasti akan menemukanmu. Di kehidupan sebelumnya, Arya telah memilih untuk menghadapi musuh sendirian demi melindungi pria yang dicintainya. Wanita yang paling ia cintai gugur tepat di depan matanya, meninggalkannya dalam kubangan duka yang begitu dalam hingga ia tak berdaya menyelamatkannya. Mungkin takdir mereka sejak awal memang telah digariskan untuk berujung pada sebuah tragedi. Lagi pula mustahil bagi seorang dewa penyelamat dan iblis wanita berlumuran darah untuk bisa bersatu dalam sebuah akhir yang bahagia. Di hari kelam itu, Arya berbisik lirih. Liam, aku berharap di kehidupanku selanjutnya akan ada seseorang yang tulus mencintaiku. Dengan air mata berlinang, ia menggenggam tangannya. Arya, pasti akan ada yang mencintaimu. Kau akan memiliki keluarga yang memujamu dan teman-teman yang akan selalu melindungimu. Tapi takkan pernah ada orang yang mencintaimu lebih besar dariku, Arya. Mengingat janji suci itu, tekad Liam membara. Kali ini aku takkan pernah beranjak dari sisimu. Aku takkan membiarkanmu terluka lagi. Takkan pernah. Di dalam ruang kelas yang hening, sang guru terus memberikan penjelasan dengan tenang. Liam menusuk punggung Arya dengan lembut. Apa kau memahaminya? Ia berpura-pura kebingungan dan memohon. Tolong jelaskan padaku, aku tidak bisa mengikutinya. Jika itu pria lain, Arya pasti sudah mengabaikannya. Namun ketidakberdayaan pria di hadapannya entah mengapa menggetarkan hatinya dan memaksanya untuk memberikan pertolongan. Rumus ini, ucap Liam pelan, namun tatapannya tak bisa lepas dari wajahnya. Kau sama sekali tak berubah. Paham sekarang? Tanyanya usai menjelaskan. Senyum tipis mengembang di bibir Liam. Ya. Namun saat membalik halamannya, sebuah sketsa rahasia tak sengaja terungkap ke permukaan. Tatapan gadis itu langsung tertuju pada gambar tersebut. Panik rahasianya terbongkar, Liam lekas menutup bukunya. Jangan dilihat, ini jelek. Namun karena terlalu gugup, buku catatannya malah terlepas dan jatuh. Keduanya membungkuk serentak untuk mengambilnya. Jari mereka tak sengaja bersentuhan. Waktu seakan membeku saat tatapan mereka saling mengunci, membawa sensasi takdir dari ribuan tahun yang lalu. Canggung merayap. Mereka segera berdiri tegak untuk menutupi rasa salah tingkah. Tiba-tiba seorang siswa mencoba mencari celah pendekatan. Arya, sapanya terbata. Mau makan siang bersama? Ini kan hari pertamamu di sini. Pasti kau belum tahu letak kantin. Urat emosi menonjol di tangan Liam hingga penanya nyaris patah. Bisa-bisanya dia menggoda istriku tepat di depan mataku sendiri. Bocah ini benar-benar cari mati. Siswa itu merasakan perubahan udara dan seketika gemetar. Namun Arya langsung menolaknya mentah-mentah. Maaf, aku bersama Liam. Mendengar jawaban mutlak istrinya, senyum puas terukir jelas di wajah Liam, layaknya cinta yang akhirnya terbalas. Ia bangkit berdiri. Ayo kita pergi, waktunya makan siang. Menyusuri lorong kampus, aura mereka memancar layaknya pasangan paling legendaris. Sang pangeran tampani pemalu dan putri cantik berselubung es. Tiba-tiba, Julian tak sengaja melihat mereka dan bergegas menghampiri dengan cepat. Kak, mau makan siang bareng? Meski tak ada dendam di antara mereka, Arya yang penyendiri sama sekali tak butuh basa-basi sosial semacam itu. Tidak perlu, tolaknya dingin. Aku bersama Liam. Saat pandangan Liam dan Julian beradu, kilat tantangan tak kasat mata memercik tajam. Namun pada akhirnya, Arya yang memegang kendali mutlak. Julian dengan canggung menyelipkan sehelai rambut ke belakang telinganya. Yah, kalau butuh bantuan, cari saja aku di kelas 21. Arya mendengarnya, tapi ucapan itu hanya lewat telinga kiri ke kanan. Temannya mendeci sinis, apa hebatnya sih perempuan itu? Keesokan harinya, langkah Arya di kelas disambut badai bisik-bisik yang menusuk tajam. Ia menatap sekeliling dengan bingung, hingga matanya menangkap makian penuh kebencian mencoreng seluruh permukaan mejanya. Ia menoleh tajam, suaranya berat mengancam. Siapa yang berani melakukan ini? Seketika seisi kelas bergetar nyeri di bawah tatapan mematikannya. Seseorang menjawab terbata. Tadi pagi, aku melihat Sofia dari kelas 21 keluar mengendap-endap dari kelas kita. Mengetahui pelakunya dari kelas 21, ia langsung bergerak melabrak tanpa ragu. Murid-murid sana masih asik bergosip saat sebuah suara dingin membelah keributan.
Siapa di sini yang bernama Sofia? Arya telah berdiri angkuh memblokir pintu. Julian menoleh terkejut. Sofia sahabatnya itu memasang topeng tak berdosa. Itu aku. Memangnya kau butuh sesuatu dariku? Arya menatapnya tajam, melangkah maju dengan aura iblis yang sanggup menghancurkannya detik itu juga. Namun kode etik profesional sang pembunuh memaksanya menarik kembali niatnya. Ia menyeret paksa Sofia ke mejanya di kelas 29 dan mendelik. Kau pelakunya? Sofia gemetar sesaat sebelum membusungkan dada. Benar, aku muak melihat gayamu yang sok berkuasa di depan Julian. Julian itu sosok luar biasa. Aku tak akan membiarkanmu menindasnya. Kata-kata di mejamu itu benar-benar pantas untukmu. Ocehan murahan itu benar-benar menguji batas kesabaran Arya. Sudah selesai menggonggongnya? Ia mencengkeram kasar kepala Sofia, membantingnya ke meja dan mengangkat pensil siap menembus matanya. Kak, tolong biarkan aku saja yang mengurus ini, tawar Julian panik. Kak, bagaimana kalau dia menukar mejanya dengan milikmu? Boleh kan? Arya menimbangnya sejenak. Ide yang lumayan, tapi ada satu syarat tak terbantahkan. Tidak ada satupun yang boleh membantunya. Seluruh murid terkesiap kaku. Arya benar-benar menyudutkan Sofia ke jurang penderitaan. Tubuh Sofia sangat mungil. Mengangkat satu set meja kursi utuh ibarat memindahkan beban gunung baginya. Mendengar titah mutlak kakaknya, Julian terpaksa menyuruh sahabatnya untuk patuh. Terkunci tanpa celah menolak, Sofia mulai menggeser meja itu sembari bergerai air mata. Di lorong kelasnya, napas Sofia sudah tersengal parah kehabisan tenaga. Saat itulah tatapan Julian menajam. Aku paling benci orang yang sok merasa pintar. Sofia memprotes tak terima. Aku cuma tak tahan melihatnya terus-terusan menindasmu. Namun kalimat Julian berikutnya sukses membekukan darahnya. Sofia, dia adalah putri sah keluarga Shen. Dia tidak pernah menindasku. Kau benar-benar menghancurkan kepercayaanku. Tiba-tiba suara panggilan bergema dari arah belakang. Sofia, Julian, guru memanggil kalian ke kantor sekarang. Di hadapan meja wali kelas, pertanyaan interogasi dilontarkan. Sebenarnya apa yang terjadi di antara kalian? Guru pria menyela sinis. Pasti ini ulah Arya Sen. Sofia itu masuk jajaran 30 besar siswa terbaik. Mana mungkin dia sengaja mencari masalah? Namun Julian langsung bersuara, Pak Jiao, ini murni kesalahan Sofia. Tak ada hubungannya sama sekali dengan Arya Shen. Dia sama sekali tidak membela Sofia. Batin Arya terkejut. Sahabatnya itu terlihat seolah baru kehilangan segalanya. Melihat para siswa sendiri yang menjernihkan kebenarannya, guru itu tak bisa berbuat banyak lagi selain mengalah. Kalau begitu Arya, kau boleh kembali ke kelas. Biar Bapak yang mengurus sisanya. Kembali ke kelas, ia duduk sambil melirik kursi kosong di belakangnya. Liam tak menampakkan diri hari ini. Karena pemuda itu sakit, sang guru menitip pesan. Arya, rumahmu kan sangat dekat dengan tempat tinggal Liam. Bisakah kau mampir ke rumahnya dan melihat keadaannya untukku? Arya pun menyetujuinya. Di tengah perjalanan menuju kediaman Liam, dia tak sengaja mendengar seorang gadis kecil bertanya. Kakak laki-laki, kenapa kau memakai baju kakak perempuan lagi? Kakak laki-laki itu ternyata adalah saudarinya sendiri, Julian Ua. Sambil memusap lembut wajah gadis itu, Julian berbisik, anak baik Ning-Ning. Kakak sedang terburu-buru, ini tak akan terjadi lagi. Tiba-tiba tatapan Julian membeku. Arya berdiri di sana, menyaksikan semuanya. Rahasia besarnya terbongkar. Tanpa pilihan lain, dia menoleh pada adiknya. Ning, jadilah anak baik dan pulanglah duluan. Kakak harus bicara dengan kakak perempuan ini. Gadis kecil itu melompat riang. Baik, cepat kunjungi aku ya kak. Arya menatap tajam wajah Julian menuntut penjelasan. Kakak laki-laki, penyamarannya hancur berkeping-keping. Julian harus segera angkat bicara. Aku tak pernah berniat merebut posisimu di keluarga Shen. Saat kakekmu menyelamatkanku, aku berbohong sebatang kara. Adikku masih sangat kecil. Aku hanya ingin menggunakan pengaruh keluarga Shen demi memberinya kehidupan yang layak. Dia memohon putus asa, tolong jangan beritahu keluarga kalau aku bukan perempuan. Fakta mengejutkan ini bagaikan jebakan takdir. Namun Arya terlalu dingin untuk peduli pada urusan orang. Dia hanya membalas datar. Ini sama sekali bukan urusanku. Dan melangkah pergi. Julian atau siapapun identitas aslinya berbisik lega. Terima kasih banyak kak. Tanpa memikirkannya lagi, Arya tiba di kediaman Liam. Seorang kepala pelayan menyambutnya. Tuan muda sangat menghargai privasinya. Biasanya hanya ada saya dan beliau di sini. Pantas saja dulu Arya bisa menyusup masuk dengan sangat mudah.
"Ini kamar tuan muda," ucap pelayan itu. "Silahkan masuk." Jantung Arya sedikit berdebar saat dia mengetuk pintu. Mendengar bisikan lemah, masuklah dia melangkah ke dalam. Pemuda rapuh itu mendongak, menatapnya dengan suara lembut. "Kau datang, Arya?" Tatapannya tatapan memabukkan yang sangat berbahaya. "Panggil aku dengan nama lengkapku," tegur Arya. Tapi pemuda itu keras kepala, ingin memanggil istrinya dengan mesra. Langsung pada intinya, Arya berkata, "Guru khawatir nilaimu akan tertinggal jauh. Bisakah kau memahami materinya sendiri?" Yang tersirat adalah, ingin belajar sendiri atau ingin istrimu yang menyuapinya pelan-pelan. Membaca isyarat itu, Liam tersenyum penuh tipu daya. "Arya, bisakah kau mengajariku? Aku benar-benar tidak paham." Saat Arya serius menjelaskan setiap rumus, pandangan Liam justru terkunci pada wajahnya, seolah seluruh keindahan dunia ada di sana. "Aryaku," batinnya bergetar, "kau sama mempesonanya seperti di kehidupan kita sebelumnya." Dia hampir menggenggam tangan gadis itu, namun Arya mendadak berbalik. Ada lagi yang tidak kau mengerti? Skakmat. Alasan apa lagi yang harus dia buat? Dengan panik, dia menunjuk sembarang arah. Mengira suaminya masih bingung, Arya kembali menjelaskan dengan penuh kesabaran. Namun mata Liam tak pernah terlepas darinya. Berada sedekat ini dengan sang istri sungguh menenangkan jiwa. "Akan kupastikan kau terus berada di sisiku selamanya." Usai membedah semua materi, Arya merapikan barangnya. "Catatanku akan kutinggalkan di sini. Kau bisa mempelajarinya nanti malam." Senyum tipis mengembang di bibir Liam. "Terima kasih, Arya." Tugasnya selesai, Arya pun bangkit. "Aku harus pamit." "Istirahatlah, hati-hati di jalan," ucapnya sambil melepas kepergian Arya. Setelah membereskan meja, dia bergegas menyibak tirai jendela kamarnya. Dia menolak melewatkan 1 detik pun untuk memandangi pujaan hatinya, bahkan saat gadis itu menjauh. Siluet indah dari kehidupan lalu dan sekarang telah terukir abadi di relung jiwanya yang terdalam. Tiba-tiba pelayan masuk membawa sebuah ponsel. Satu tatapan pada layar itu, amarah Liam meledak. Judul berita murahan itu benar-benar menguji kesabarannya. Sorot matanya berubah sedingin es abadi. Dengan aura membunuh, dia memerintahkan pelayan memburu sang pelaku. Pagi harinya, Liam menyambut kedatangan Arya dengan semangat menggebu. Arya menatapnya sekilas, rona wajah pemuda itu tampak lebih hidup hari ini. Dengan mata berbinar, dia berucap, "Arya, kemarin ada barangmu yang tertinggal di kursiku." Dia sangat mengharapkan pujian, namun Arya menanggapi dengan dingin. "Hubungan kita belum sedekat itu." Melihat ketidaksukaannya, Liam panik dan buru-buru meminta maaf. "Kau benar, aku terlalu lancang." Arya mengambil buku itu dengan lembut. "Aku tidak sedang menyalahkanmu." Mendengar kalimat manis itu, hatinya kembali tenang. Aryanya memang berhati malaikat. Setibanya di sekolah, rumor hilangnya Sofiaya mulai menyebar luas. Dia sama sekali tak tahu apa yang terjadi. Sore harinya di rumah, suara panggilan sang adik tiba-tiba menghentikan langkahnya menuju kamar. Arya menoleh. Julian berdiri di sana, menyodorkan kotak hadiah sebagai tanda permintaan maaf. Padahal Arya sudah melupakan kejadian tempo hari. Julian menjelaskan dengan nada serius, "Sofi, keluar dari sekolah pagi ini. Aku jamin dia takkan berani mengganggumu lagi. Ini hadiah kecil untukmu. Sebuah kalung safir biru yang sangat berkilau. Tunggu sebentar, bukankah dia mengaku miskin?" Tanpa ragu Arya menolak barang mewah itu, namun Julian bersikeras memaksakan hadiah itu pada kakaknya. Mencium adanya niat terselubung, Arya berkata tegas, "Tenang saja, aku tak sudi membuang waktu untuk membocorkan rahasia besarmu. Simpan saja safir itu untuk adik kecilmu," pungkasnya sambil berlalu pergi. Reaksi dingin itu menyadarkan Julian bahwa dia tak bisa memaksa. "Kau tak bisa memetik buah yang belum matang. Bahkan jika dipaksakan, rasa manisnya hanyalah sebuah ilusi yang membusuk perlahan." Angin berhembus pelan saat Arya menyusuri jalan bersama anjing serigalanya sebelum sesosok bayangan muncul mengintainya. Insting tajam sang anjing langsung bereaksi, menerjang bagai kesatria pelindung sang putri. Sosok pria yang kini tersudut tak berdaya di dinding itu ternyata adalah Liam. Liam tersenyum canggung, berdalih hanya ingin menyapa. Arya mengulurkan tangannya. "Kau tidak terluka?" Pria itu membalas dengan ajakan hangat ke rumahnya, tentu saja bersama sang anjing pelindung. Setibanya di sana, Liam menyajikan hidangan spesial. Namun Niko, sang serigala, justru menatapnya sinis, seolah ingin memprotes keras. "Kalian boleh bermesraan, tapi singkirkan tanganmu dari buluku." Liam menyodorkan sepiring buah segar dengan tatapan lembut. "Semoga rasanya cocok di lidahmu."
Arya menerimanya seraya bergumam terima kasih. Tiba-tiba Liam memecah keheningan. Apa Niko punya saudara? Sepertinya keren juga kalau aku punya peliharaan untuk diajak jalan-jalan santai. Padahal itu hanyalah akal-akalan manisnya agar bisa terus berduaan dengan sang istri tercinta di taman. Arya menggigit jeruknya dan membalas singkat, tidak. Tiba-tiba dada Liam terasa bagai diremas kuat. Kutukan penyakit mematikannya kembali bereaksi. Melihat wajahnya memucat, Arya menatap cemas. Ada apa? Lidah Liam keluh. Mustahil ia berterus terang. Ini harga yang kubayar karena menyelamatkan nyawamu. Namun melihat raut kepanikan di wajah cantik istrinya, ia menelan rasa sakitnya. Memasang topeng ketenangan, ia berbohong hanya tersedak makanan. Padahal sesungguhnya tatapan penuh kasih sayang dari wanita itulah yang menjadi penawar rasa sakitnya. Karena di dunia ini tak ada sihir penyembuh sehebat cinta sejati. Mendengar kebohongan pria itu, Arya segera menyodorkan segelas air putih untuknya. Mendapat perintah lembut dari sang istri, Liam mengangguk patuh dan menenggaknya habis. Tak terasa piring telah kosong, Arya pun memanggil serigalanya bersiap. Waktunya pulang, gadis itu menatap Liam. Terima kasih jamuannya, kami harus kembali sekarang. Pria itu langsung menyahut. Biar kuantar ke depan. Liam sadar batas waktunya kian menipis. Vonis dokter menggema dalam kepalanya, tubuhnya pun kian rapuh. Namun bayangan senyum sang istri mengusir semua ketakutannya. Ingatan kehidupan lampau berkelebat. Hari di mana wanita itu bersumpah, tak peduli meski seluruh dunia memburunya. Asalkan ada Liam di sisinya, ia tak gentar. Kenangan emas itu mengobarkan tekad bajanya. Ia menatap sang dokter tajam, gandakan dosis obatnya. Dokter itu terkesiap ngeri, bisa saja, tapi apa kau berniat bunuh diri? Liam mencengkeram dadanya putus asa. Aku lebih takut sisi gelapku bangkit dan melakukan hal gila yang membuatnya membenciku seumur hidup. Baginya, Arya bagaikan cahaya mentari yang memikat ribuan nyengat. Bayangan para pria saingan yang akan merebut miliknya membuat darahnya mendidih. Kewarasanku harus tetap terjaga. Menyerah pada obsesi pria itu, sang dokter pun akhirnya pasrah. Minum obat tepat waktu dan carilah pelarian untuk mengalihkan pikiranmu. Aku ambilkan resepnya. Di sudut ruang, badai kecemasan masih merantai jiwa Liam. Di masa lalunya yang kelam, Arya tumbuh dalam neraka. Sedari napas pertamanya, tak setetes pun kasih sayang pernah mampir dalam hidupnya. Kekejaman dunia menempanya menjadi baja. Ia menghalalkan segala cara demi bertahan hidup. Namun hingga embusan napas terakhirnya, wanita itu mati demi melindunginya. Maka di kehidupan kedua ini, giliranku yang menjadi perisainya. Akan kupastikan jiwa dan raganya menjadi milikku seutuhnya. Di hari lain, sorak-sorai siswi bermain basket menggema. Liam duduk di pinggir lapangan dalam diam hingga sosok Dewi pujaannya tiba menghampiri. Arya mendarat dengan anggun di sisinya. Sejak ikatan batin mereka terjalin, dinding rahasia dalam diri Liam perlahan runtuh tak bersisa. Aku benci olahraga berkeringat, guraunya. Teringat insiden mengerikan tempo hari, tatapan Arya melembut. Dadamu sudah baikan. Liam tersenyum hangat, tentu jauh lebih baik. Batinnya bersorak, dia mengkhawatirkanku. Tiba-tiba Julian menerobos masuk merusak suasana. Kak, ayo main, kelas kita sedang adu tanding panas nih. Hadiahnya bebas, kelas malam. Penonton berbisik histeris melihat proporsi tubuhnya. Ya Tuhan, pesona mematikan macam apa ini? Tawaran menggiurkan, sudut bibir Arya terangkat angkuh. Ayo, ia melempar jaketnya ke udara. Sang ratu pembunuh bayaran siap mendominasi lapangan. Tolong pegang ini, perintahnya seraya melempar jaket itu. Menangkap baju istrinya, hati Liam langsung mekar berbunga-bunga kegirangan. Aroma wangi manis menguar dari kain itu. Sambil memeluk erat jaketnya, tatapan bucin Liam mengikuti langkahnya. Siap menjadi pendukung paling fanatik. Pertandingan memanas, beberapa siswi menatap Arya dengan kilat permusuhan, berbisik dengki. Gara-gara wanita sombong ini, Sophie sampai dikeluarkan dari sekolah. Kita permalukan dia. Namun realita menampar keras niat jahat mereka. Gerakan Arya bagai ilusi, tembakan santainya pun punya akurasi 90%. Insting mematikan seorang mantan pembunuh bayaran dipadu fisik sekelas atlet pro sangat tidak tertandingi. Penonton pria mencerit histeris, sementara Liam terus menatap kagum terhipnotis pesona epik istrinya. Skor akhir diumumkan, Julian langsung berlari menyambut sang pahlawan. Kakak, selamat ya. Arya menyibakkan rambutnya dengan gerakan lambat yang memukau. Terima kasih banyak.
Saat ia melangkah turun, Liam telah siaga menyodorkan air minum. Kerja bagus Arya, gadis itu memutar tutupnya dan meneguk dahaganya Purna. Di bawah terpaan sinar mentari, pesonanya bersinar menyilaukan Bak Dewi turun ke bumi. Mata Liam terus terpaku, terperangkap dalam pesona abadi. Pria itu menyelimutkan jaket ke bahunya posesif. Nanti kau masuk angin. Tentu saja, aura mendominasi istrinya sukses memanen ratusan pengagum rahasia baru. Melihat itu, sang suami sah hanya bisa menggertakkan gigi cemburu. Saking kerasnya hingga sanggup meremukan baja murni. Bel pulang berdering, Liam langsung menghampiri sang pujaan hati. Kelas sudah selesai, ayo kita berjalan pulang berdua. Namun sayang, kakak laki-lakinya telah menunggu di depan gerbang. Menyipitkan mata menatap pria di samping adiknya, ia membatin curiga. Apa itu bocah dari keluarga Z? Ia keluar dari mobil mewahnya dan melambai agresif. Hei adik kecil manisku, waktunya pulang. Kakak tampanmu sudah menjemput nih. Melihat jemputannya tiba, Liam pamit undur diri. Namun menatap punggung kesepian itu, sudut hati Arya mendadak terasa nyeri. Arya membuka pintu mobil. Mau pulang bersama, tita lembut dari sang istri tentu tak mungkin bisa ia tolak. Usai mengantarnya pulang, mereka pun berpisah. Terima kasih untuk hari ini, sampai jumpa besok Arya. Leo Shen menatap kepergian Liam dengan bimbang. Menyadari kerutan di dahi kakaknya, Arya pun bertanya, ada apa Kak Leo? Sang kakak menoleh serius. Kamu baru kembali ke Lincing, ada banyak rahasia yang belum kamu ketahui. Tuan muda Liam itu baru tiba beberapa bulan lalu. Kudengar dia pewaris yang dibuang oleh keluarga Z dari ibu kota. Pantas saja kediaman itu begitu sepi, batin Arya tersentak. Leo kembali memperingatkan, aura wajahnya sangat pucat, dia sakit parah. Jangan sampai kamu jatuh cinta pada pria lemah sepertinya. Arya membalas dengan tatapan sedingin es. Kami hanya teman sekelas. Syukurlah kalau cuma teman. Hembusan napas lega lolos dari bibir Leo. Rupanya pesona pria itu belum menaklukkan adik kecilnya. Ternyata aku cuma terlalu cemas. Esok paginya di akademi, Liam berlari menghampiri Arya sambil memamerkan ponselnya. Lihatlah ini Arya, kamu mendadak jadi idola. Berkat pesonamu, aku juga ikut tenar. Rupanya potret menawan Arya saat bermain basket telah viral. Bisik gosip mulai menggema. Visual mereka sangat serasi. Apa mereka berdua diam-diam berpacaran? Liam terus memandangi layarnya penuh damba. Ini potret pertamaku bersamanya. Harus kusimpan abadi. Saat bel berbunyi, Liam menarik lembut lengan bajunya. Mari makan siang bersamaku. Anggap saja traktiranku sebagai balasan tumpangan kemarin. Arya pun tak kuasa menolak tatapan manis itu. Mereka melangkah ke restoran mewah dan saat hidangan tersaji, Liam bergumam canggung. Entahlah ini sesuai seleramu, tapi cobalah cicipi sedikit. Tiba-tiba seorang gadis pembawa nampan sengaja tersandung, berniat menjatuhkan diri ke pelukan Liam. Taktik busuknya telah tersusun rapi, dia pasti menangkapku, lalu benih asmara akan bersemi. Namun kilat refleks Liam menepis ekspektasinya. Ia menghindar sempurna. Prang, nampan beserta isinya hancur berantakan di lantai. Gadis itu terjerembab konyol, lalu mendongak dengan raut murka. Liam, teganya kamu membiarkanku jatuh. Pria macam apa kamu? Suara berat Liam membelah keheningan dengan kejam. Dasar kotoran menjijikkan. Diberi hati, minta jantung. Selain wajah pas-pasan itu, apalagi yang kau banggakan? Merasa diinjak, gadis itu langsung mengamuk. Wajahmu saja sudah seperti mayat hidup. Kapanpun ajal bisa menjemputmu. Harusnya kau bersyukur kuberikan perhatian. Peduli amat dengan status keluarga Z milikmu. Kau hanyalah sampah buangan dari ibu kota menuju Lincing. Jangan sok suci dan angkuh begitu. Mending kau berlutut memohon padaku daripada mengekor Arya bagai anjing jinap. Jika suasana hatiku bagus, mungkin akan kulempar beberapa lembar uang untukmu. Mendengar ocehan itu, kekeh sinis lolos dari bibir Arya. Mata tajamnya menusuk sang gadis. Ulangi sekali lagi ucapanmu. Secepat kilat ia menyumpal mulut kotor gadis itu dengan serbet. Liam adalah milikku sepenuhnya. Beraninya semut kecil sepertimu ikut campur urusanku. Jika keluarga Z membuangnya, maka klan Shen yang akan merengkuhnya. Liam meraih jemari lentik Arya, mengusapnya lembut. Bersihkan tanganmu usai menyentuh hama kotor itu. Arya menghempaskan serbet itu dan menatap dingin. Nona Q, jadilah penurut dan bayar semua tagihan makan siang kami. Nafsu makanku hancur. Di luar gedung, Liam angkat bicara. Terima kasih telah membelaku tadi Arya. Liam, mulai detik ini kau harus di sisiku. Baiklah, kau akan melindungiku Arya.
Kenangan masa lalu kembali beresonansi. Apapun badai yang menerjang, sang dewi selalu pasang badan untuknya. Arya menatap manik sayunya. Kamu sangat rapuh, aku cemas mereka terus menindasmu. Liam mengangguk patuh, menyembunyikan sebuah janji rahasia dalam hatinya. Namun di kehidupan kedua ini, giliranku yang melindungimu. Setibanya di akademi, seorang siswi berbisi kepala sekolah memanggil Arya. Tepat di balik pintu mahoni itu, jeritan menembus dinding. Putriku disiksa brutal saat menikmati makan siang yang damai. Apa keadilan sudah mati? Arya mendobrak pintu. Tampak Ibu Vanessa Q sedang mengamuk. Ocehannya berlanjut. Kepala sekolah, jika tak ada keadilan yang memuaskan hari ini, aku pantang pergi. Vanessa menatap nyalang. Tadi kau menyiksaku, rasakan karmamu sekarang. Kepala sekolah menedak pening. Mari tunggu wali nona Arya tiba. Detik itu juga, Tuan Shen menerjang masuk bersama ketiga saudara Arya. Langkah tegapnya menghampiri meja. Maaf kami terlambat pimpinan, lalu lintas sedikit menghambat perjalanan kami. Ketiga kakaknya membentengi Arya bagai perisai pelindung. Usai mengangguk, Tuan Shen menembakkan tatapan mematikan ke arah Ibu Vanessa. Jadi inikah wanita yang berani mengusik putri permata hatiku? Tuan Shen, jelaskan maksudmu. Putrimu melukai Vanessa. Jangan memutarbalikan fakta hanya karena posisimu. Bantahan sengit Noah Shen langsung meledak. Pasti anakmu yang memancing amarah adikku. Chloe Shen menimpali tajam. Nyonya Q, putrimu sama sekali tidak terluka. Menyebar fitnah itu tindakan kriminal asal kau tahu. Leo tersenyum psikopat. Pukulanku pasti akan meninggalkan bekas permanen. Jangan bermimpi bisa menindas adikku karena mengira dia sebatang kara. Jaga lisanmu atau kami akan menghancurkanmu sampai kau mengemis memanggil kami sebagai tuanmu. Jaga tata keramamu, tegur Tuan Shen. Kehangatan manis seketika memenuhi relung dada Arya. Meski baru kenal, mereka melindungiku bak harta berharga. Tiba-tiba Liam menerobos masuk. Kepala sekolah, konflik ini murni salahku. Arya berjiwa kesatria. Dia membelaku saat Vanessa menghinaku tanpa ampun. Ada kamera pengawas di kantin sebagai bukti mutlak. Rekaman pun diputar mengungkap kebenaran. Tuan Shen menatap Nyonya Q dengan tajam. Fakta terungkap, sebaiknya Anda perbaiki cara mendidik putri Anda. Putriku maju melindungi temannya. Sementara putrimu hanya tahu cara menindas yang lemah. Wajahnya sedingin es, tapi hatinya bersorak bangga. Noah menimpali. Rencana kerjasama antar keluarga kita, penandatanganan kontrak minggu depan resmi kubatalkan. Tak ada ampun bagi penindas. Kaki Nyonya Q lemas hingga ambruk. Noah menatap kepala sekolah. Kebenaran sudah jelas, kami permisi. Mereka melangkah pergi dengan wibawa. Tuan Shen, maaf merepotkan, ucap Liam. Tuan Shen tersenyum hangat. Kau teman berharga Arya. Pintu rumah kami selalu terbuka lebar untukmu kapan saja. Selepas kepergian mereka, Liam menatapnya lekat. Ada acara akhir pekan? Tiba-tiba ponsel Arya bergetar membawa pesan rahasia. Misi supranatural baru siang esok. Lokasi di Mansion Joe. Hadiah 50 juta menanti. Tertarik? Tentu saja. Menyembunyikan rahasianya, Arya tersenyum pada Liam. Aku ada janji besok. Sampai jumpa. Sepeninggalnya, tatapan Liam meredup menatap layar ponselnya. Ternyata dia Sparrow, sosok legendaris di forum gelap itu. Misi maut ini, takkan kubiarkan dia sendirian. Malamnya, bayangan Arya menyusup mulus ke dalam villa angker. Siapa di sana? Langkah kaki menggema memecah kesunyian. Pergi dari sini. Arya tersenyum sinis. Mengorbankan nyawa demi memelihara roh jahat. Menarik, pergilah sebelum Tuan Z mengakhiri hidupmu. Tiba-tiba aura mencekam menyelimuti ruangan. Sosok misterius muncul. Arya terkesiap, sejak kapan dia di sana? Gerakannya bagai hantu. Pria bertopeng itu memegang jimat suci, suaranya mengalun dingin. Memburu roh jahat juga. Kebetulan sekali, mari bekerja sama. Namun bibirnya bergumam tanpa suara. Aku di sini untukmu Arya. Suara mekanis menyamarkan identitasnya. Dia menyembunyikan sesuatu. Tatapan Arya terkunci pada topeng misterius itu. Inikah legenda hidup itu? Kelihatannya biasa saja. Tiba-tiba si pemuja roh berteriak panik. Tuan Z, habisi dia. Arya memegang erat jimatnya. Tak peduli dia legenda, jika menghalangi akan kuhancurkan dia tanpa ragu. Aura membunuh menguar. Namun mengejutkan, pria itu menyodorkan jimatnya padanya. Pakai milikku.
Sang musuh terbelalak pucat. Tuan Z, kau mengkhianatiku. Mengabaikan rintihan itu, sang pria berbisik lembut. Biar aku yang mengotori tanganku untukmu. Mimpiku hancur. Jerit pria itu seraya menerjang brutal. Bagaikan menari, Arya dan sosok bertopeng melempar jimat bersamaan. Ledakan cahaya suci memekakan telinga, melahap sosok jahat itu. Hati Arya berdesir menatap sang penolong misterius. Pucatnya mirip Liam meski tak setampan dia. Kenapa kau melindungiku padahal dia yang menyewamu? Tanya Arya curiga. Pria itu berbisik, parau. Mana mungkin aku melindungi musuh yang ingin kau hancurkan? Ia pun memudar. Master ini penuh teka-teki, namun entah kenapa kehangatan auranya barusan terasa sangat familiar di hatiku. Jauh di luar, Liam meremas dadanya menahan sakit luar biasa. Sang kepala pelayan panik menopang tubuhnya. Tuan muda bertahannya. Liam bersandar lemah di mobil, bibirnya pucat pasi. Tubuhku rasanya hancur berantakan. Kekuatanku terkuras habis, tapi aku akan baik-baik saja. Ia memejamkan mata. Ayo pergi sebelum Arya melihatku hancur begini. Aku tak ingin menambah bebannya. Arya, ingatan Liam terseret pusaran waktu menuju tragedi di kehidupan lalu. Di kehidupan selanjutnya, takdir akan memelukmu erat. Kau akan dicintai keluarga dan dilindungi teman-teman setiamu, Arya. Namun cintaku padamu menembus batas waktu. Dimanapun kau bernapas, bayanganku akan selalu menjagamu. Nyawaku pun rela kuserahkan. Master Agung, jangan lakukan itu! Teriak para pengikutnya memecah langit malam. Menukar takdir adalah kutukan terlarang. Arya Shen menanggung dosa karma teramat berat di kehidupan ini. Masa depannya penuh penderitaan dan pengkhianatan abadi. Jika Master menukar takdir dengan miliknya, jiwa Master akan binasa. Kutukan penyakit kronis akan menggerogoti setiap reinkarnasi Master tanpa henti. Bahkan umur Master akan terkoyak singkat. Diam, hardik Liam. Demi janjiku padanya, hancurnya jiwaku pun bukan masalah. Asal senyumnya merekah, neraka pun akan kutempuh. Kembali ke masa kini, ketegangan ujian bulanan mencekik sekolah. Bisikan panik menggema, aku belum belajar sama sekali. Tiba-tiba, kedatangan Liam menghentikan napas seluruh penghuni kelas. Bukankah dia makin pucat usai 3 hari menghilang? Di tengah tatapan iba, Liam tersenyum lembut. Pagi Arya, mata Arya memancarkan kerinduan tertahan. Kemana saja kau? Liam tersenyum sendu. Pemeriksaan medis di ibu kota, maaf. Dia mengeluarkan ponselnya. Arya, ayo bertukar WeChat. Jadi kalau kau butuh aku, tinggal kirim pesan saja. Setelah terhubung, Liam membatin penuh harap. Arya, kau adalah hidupku. Aku bisa gila tanpamu. Tiba-tiba Julian mendekat dan berkata padanya, Kak, Olimpiade Matematika tahun ini sudah dekat loh. Para guru sangat berharap kau ikut. Lalu dia menambahkan kalimat yang menggoda. Kata guru, kau akan bebas dari kelas malam. Oke, Arya setuju. Aku beritahu guru dulu, saud Julian berbalik pergi. Tunggu sebentar, panggil Liam tegas. Kalau Arya mendaftar, aku juga akan mendaftar. Baiklah, kata Julian menatapnya aneh. Sejak kapan mereka berdua sedekat ini? Tak lama hari ujian bulanan tiba. Pengawas itu menatap Arya penuh kebencian. Murid pindahan ini selalu saja mencari masalah. Dia pembuat onar, nilainya pasti sangat hancur. Aku harus terus mengawasinya dengan ketat. Melihat Arya menulis tanpa henti, dia membatin sinis. Dia pasti tak paham soalnya dan cuma mencoret asal. Murid sepertinya tak pantas ada di sekolah kita. Dia pun sengaja berdiri tepat di belakangnya. Murid-murid lain menyadari keanehan ini. Kenapa guru itu terus mengawasi Arya dari dekat? Namun Arya tetap tenang tanpa beban. Tapi Liam di belakangnya mulai geram. Apa kau bosan hidup? Berani mengganggu Aryaku? Beberapa hari kemudian, wali kelas masuk membawa hasil ujian, diikuti oleh Pak Xiao. Wali kelas itu tak bisa menahan tawanya. Wajah Pak Xiao memerah marah. Apa yang kau tertawakan? Seorang murid berbisik pelan. Kudengar Pak Xiao jatuh parah saat malam ujian pertama. Sepertinya kabar itu benar. Hasil ujian bulanan sudah keluar, umum sang guru. 2 dari 3 siswa terbaik angkatan ada di kelas kita. Arya Shen meraih nilai sempurna di semua pelajaran, peringkat pertama angkatan dan Liam peringkat ketiga. Kelas meledak dalam bisikan takjub. Arya luar biasa, langsung peringkat 1 padahal ia murid pindahan. Liam menatapnya dengan senyum lembut. Aryaku memang hebat, lalu guru itu berkata, namun Arya, aku punya pertanyaan.
Pak Xiao memotong sinis. Kenapa tak ada proses penyelesaian di kertas matematikamu? Hanya ada jawaban akhirnya saja? Arya berdiri santai. Pertanyaannya terlalu mudah. Cuma buang-buang waktu saja kalau aku harus menuliskan prosesnya. Mendengar itu, Pak Xiao mengaum. Itu soal ujian masuk universitas asli. Hanya kau satu-satunya yang menjawab benar. Kau menebak atau menyontek. Untung bukan aku yang menilai kertasmu. Kalau tidak, nilaimu tak akan mungkin sempurna. Saat ujian matematika, Anda terus berdiri di belakangku kan? Anda paling tahu aku curang atau tidak. Baik, kalau begitu tulis semua penyelesaiannya di papan tulis sekarang juga. Kalau tak bisa, nilaimu akan dibatalkan. Wajah Liam seketika berubah menjadi sangat gelap dan mematikan. Sepertinya pria ini belum kapok, dia masih berani mencari gara-gara dengan Arya. Baiklah, saut Arya santai maju ke depan. Tak lama dia berbalik. Pak Xiao, aku sudah selesai. Pak Xiao terpaku. Kau pasti mencari jawabannya di internet. Ingat, kau tak akan bisa mencari jalan pintas di ujian universitas nanti. Sudah cukup, Arya. Silakan kembali ke tempat dudukmu. Selah wali kelas mendinginkan suasana. Saat Arya duduk, Liam memberinya acungan jempol hangat. Kau hebat Arya, mari kita lanjutkan pelajarannya. Liam mengeluarkan ponselnya mengirim pesan mematikan untuk menyingkirkan Pak Xiao. Beberapa hari kemudian, seisi sekolah heboh membicarakannya. Jadi dia orang yang seburuk itu. Seluruh internet tahu dia telah menjual soal ujian dan menerima suap. Untunglah pihak sekolah langsung memecatnya. Sudah kubilang, siapapun yang berani menindas Arya tak akan pernah bisa lolos. Aku selalu menepati janjiku. Di akhir pekan, saat Arya mau masuk mobil, suara Liam memanggil. Arya, kamu mau pergi? Dia mendekat. Ini akhir pekan. Aku ingin mengajakmu jalan. Waktunya kurang pas, band kakak ketigaku ada lomba hari ini. Kalau kau tidak sibuk, kau boleh ikut kami. Liam menyetujuinya dengan senyum yang sangat bahagia. Dia pasti bosan sendirian, batin Arya. Mereka pun berangkat bersama. Chloe Shan lalu memberitahu Arya. Ben Leo sudah memimpin di 2 babak pertama. Selama mereka tampil maksimal di final, kemenangan pasti di tangan. Liam menconongkan tubuhnya dan berbisik. Arya, lihat ke kamera. Klik. Coba kulihat, dia menunjukkan foto itu. Bagaimana menurutmu? Keahlian fotografiku lumayan kan? Lihatlah Arya, kita terlihat sangat serasi. Arya mendongak untuk menatap matanya. Tadi kau bilang apa? Liam hanya menjulurkan lidahnya menggoda. Tiba-tiba suara MC menggelegar dari atas panggung utama. Tuan dan Nyonya, babak final kompetisi rock kita segera dimulai. Band manakah yang akan membawa pulang mahkota juara? Mari kita saksikan. Penampil pertama, kandidat terkuat kita, Nirvana. Leo, Chloe, dan yang lainnya bersorak heboh dari penonton. Namun ada yang janggal dengan Leo di atas panggung, tubuhnya tiba-tiba limbung dan ambruk. Penonton menahan napas, tragedi apa yang menimpanya. Rekan bandnya panik menolongnya. Seseorang berseru cemas, bagaimana dengan kompetisinya? Tepat di saat itu, Arya bangkit berdiri. Biar aku yang bereskan. Hadirin sekalian, karena darurat medis, vokalis utama Nirvana tidak bisa melanjutkan acara. Seorang pengganti akan mengambil alih sisa pertunjukan malam ini. Arya pun mulai memainkan melodi, melantunkan lagu Eloquent Tears. Hanya dengan begitu, hati yang kelam bisa disucikan. Bila benih kerinduan masih bersemayam di jiwaku. Astaga, pesona penyanyi ini jauh lebih memukau. Bagaimana seorang gadis bisa tampil sebegitu keren sekaligus mempesona? Penampilan epik Arya malam itu sukses membawa Nirvana meraih gelar juara pertama. Turun dari panggung, Arya langsung mencecar Liam. Bagaimana keadaan kakakku? Dengan raut wajah muram, Liam membalas. Dia kehilangan suaranya. Pita, suaranya lumpuh total. Arya bergegas menyusul Liam ke ruang rawat Leo. Setelah memeriksa kondisinya, dia menatap semua orang kajam. Dia diracuni. Dosisnya kecil, jadi nyawanya masih selamat. Sontak saja amarah meledak di seluruh ruangan tersebut. Sialan, siapa bajingan yang berani melukai Leo? Arya mendadak bangkit dari kursinya. Arya, kau mau memeriksa rekaman kamera pengawas sekarang? Tanya Liam sigap. Aku akan menemanimu. Mereka berdua pun melangkah beriringan menuju ruang keamanan. Benar saja, rekaman itu membongkar pelakunya, Chung Tuo dari band Black. Aku mengingat wajahnya saat kompetisi. Liam lalu menyodorkan sebuah diska lepas. Salinlah, jadikan ini sebagai bukti kuat. Arya tertegun sejenak. Kau selalu membawa benda ini? Selama ini bisa melindungimu, saut Liam, mengalihkan pembicaraan. Pria itu bergumam sendu. Kau begitu gigih melindungi keluargamu Arya.
Kasih sayangmu sangatlah tulus. Bukan sekadar keluarga, tukas gadis itu. Jika kau adalah orangku, aku tak akan membiarkan siapapun mengusikmu. Jantung Liam berdegup kencang. Bayangan masa lalu Arya tumpang tindih dengan sosoknya saat ini. Aku tahu, batinnya lirih. Kau menjanjikan hal serupa di kehidupan kita sebelumnya. Arya, kau bukan sekadar nyawaku, kau adalah satu-satunya penyelamatku. Di luar sana terdengar bisik-bisik sekelompok orang. Mereka benar-benar beruntung. Kukira menyingkirkan Leo akan menghancurkan peluang mereka. Ternyata ada penyanyi pengganti sialan. Tiba-tiba suara dingin memotong dari belakang punggung mereka. Jadi kalian bajingan yang meracuni kakakku? Aura membunuh memancar dari Arya dan Liam. Mari kita selesaikan ini di kantor polisi. Beberapa jam berlalu, mereka melangkah keluar dari kantor polisi. Dengan lembut, Liam menyelimutkan mantelnya ke bahu Arya yang gemetar. Akhirnya kita memenjarakan bajingan itu. Aku membawa jaket cadangan. Angin malam sangat menusuk. Jangan sampai kau jatuh sakit. Terima kasih. Andai saja momen berdua dengan Arya ini bisa abadi, batin Liam. Tiba-tiba sebuah mobil Porsche melaju dan berhenti di samping mereka. Seorang pemuda melangkah turun. Dia menatap Arya lekat. Aku kakak keduamu, Noah Shen. Maafkan aku, baru sempat pulang untuk menemui adik kecilku. Tatapannya lalu menajam bagai elang menatap Liam di sebelahnya. Siapa pria tengik ini? Kenapa adikku memakai mantel miliknya? Prak! Sebuah tamparan mendarat mulus di bahunya. Apa-apaan tingkahmu? Suara jengkel Chloe memecah ketegangan. Adik kecil kita belum pernah melihat wajahmu sebelumnya. Jangan menakutinya. Chloe beralih menatap Arya lembut. Dek, ini sungguhan kakak keduamu yang bodoh itu. Kami ini saudara kembar. Kondisi Leo sudah stabil, jadi aku bergegas mencarimu dan tak sengaja menabraknya. Kakak kedua, Arya bergumam menerima fakta itu. Noah lalu tersenyum lebar. Aku punya jatah libur panjang. Apapun yang ingin kau beli, kemanapun kau mau pergi, kakak akan mengantarmu. Tiba-tiba dia mencengkeram kerah Liam keras. Dan siapa kau sebenarnya? Arya buru-buru menarik Liam dari cengkeramannya. Dia teman sekelasku, dia yang membantuku mengusut tragedi yang menimpa Kak Leo. Bunga-bunga asmara bermekaran di hati Liam. Arya sedang melindungiku. Sudahlah, hentikan pertengkaran konyol ini, selah Chloe. Bagaimana hasil penyelidikannya? Arya menanggapi dengan serius. Meskipun si brengsek Chung Tuo sudah mengaku, rekan bandnya sangatlah mencurigakan. Aku akan terus menggali kebenarannya. Noah membuka pintu mobilnya. Malam semakin larut, kita bahas rencana ini di rumah saja. Arya memberi kode pada Liam. Kau harus ikut kami. Saat Liam bersiap masuk mendampinginya, Noah mencegatnya dengan tatapan mematikan. Hei anak muda, kau duduk di kursi depan bersamaku. Memecah keheningan mobil, Chloe berucap mengingat Noah sudah kembali dan Kak Leo segera keluar dari rumah sakit lusa nanti. Ayah ingin menggelar pesta perayaan kemenangan band, sekaligus mengumumkan resminya kau kembali ke pelukan keluarga Shen. Liam refleks menoleh. Arya, bolehkah aku datang? Tentu saja. Arya menyetujui. Beberapa hari berselang, kemewahan pesta perjamuan keluarga Shen pun digelar. Seorang kolega tampak berbincang dengan Tuan Shen. Tuan Shen, putri bungsumu sungguh rupawan Bak Dewi. Apakah keluarga Shen sudah memikirkan aliansi pertunangan? Tuan Shen terkekeh. Kami baru saja menemukan putri kesayangan kami. Kami masih ingin memanjakannya, jadi tidak ada rencana perjodohan untuk saat ini. Lagi pula, aku menjunjung tinggi kebebasan anak-anakku dalam memilih. Status keluarga bukanlah hambatan selama kebahagiaan menyertai langkah mereka. Di sudut lain, seorang gadis remaja menghampiri Julian dan langsung menggandeng lengannya manja. Julian sayang, lama tidak berjumpa. Apakah kau merindukanku? Hana, sifat manjamu belum berubah juga, balas Julian ramah. Gadis itu mencibir kecil. Paman benar-benar merogoh kocek dalam demi menyambut Arya. Ngomong-ngomong, apakah si Arya Shen itu bertingkah arogan dan menindasmu di rumah? Apa dia menyusahkanmu? Julian buru-buru menenangkan kecurigaan itu. Sama sekali tidak. Jangan cemas, aku diperlakukan dengan baik. Kau belum menyapa sepupumu itu kan? Pergilah berkenalan, dia ada di sana. Julian pun mengiringinya untuk saling menyapa. Arya, ini putri dari paman kita, sepupumu, Hana Shen. Wajah Hana seketika membeku menjadi sangat dingin. Ada aura permusuhan yang menandakan Arya bukanlah sosok yang mudah diajak berteman. Liam yang mengawasi dari kejauhan membatin sinis. Ada apa dengan tatapan meremehkan itu? Hana angkat bicara. Julian sudah lama mengabdi pada keluarga Shen dan dia sudah seperti darah daging kami sendiri. Kau harus bersikap baik padanya.
Namun Julian menghentikan ucapan Hana, lalu menunduk meminta maaf pada Arya. Kak, Hana masih terlalu kekanak-kanakan, tolong maafkan kelancangannya hari ini. Biar aku membawanya menemui kakek. Wajah Liam seketika menggelap, tindakan Hana yang sengaja mempermalukan Arya di depan umum sungguh keterlaluan. Aku pasti akan mengingat kejadian ini. Di ruang kelas, guru memperkenalkan 2 murid pindahan baru. Anak-anak, mari sambut kedatangan Hanasyan dan Ramona. Mulai hari ini mereka resmi bergabung di kelas kita. Tolong bantu mereka beradaptasi. Murid pindahan lagi? Seisi kelas mulai berbisik riuh. Hana menoleh pada Ramona. Aku akan duduk di sini. Kau bisa mengambil bangku di sebelahku. Dalam hatinya dia menggerutu. Aku ogah berdekatan dengan gadis udik itu. Padahal aku pikir aku akan sekelas dengan Julian. Tapi aku malah terjebak di ruangan menyebalkan ini. Benar-benar bikin muak. Menyadari raut wajahnya yang masam, Ramona berbisik. Hana, kau sangat membenci gadis itu kan? Bagaimana mungkin aku tak menyukainya? Balas Hana dengan nada penuh sarkasme. Dia adalah putri kandung yang akhirnya berhasil ditemukan oleh pamanku. Bahkan Julian harus ekstra hati-hati padanya. Mendengar itu, Ramona langsung menawarkan ide licik. Hana, kalau kau sebegitu bencinya pada Aryashen, aku punya cara brilian untuk memberinya pelajaran berharga. Namun Hana masih terlihat sedikit ragu dan ketakutan. Tapi kita ini baru saja pindah. Julian juga bilang Arya tidak pernah menindasnya. Meskipun aku sangat muak melihat wajahnya, apa kita benar-benar harus bertindak sejauh itu? Hana, coba lihat sikapnya. Dia begitu angkuh dan mengabaikan kehadiranmu. Kita hanya akan memberinya sedikit kejutan kecil yang tak terlupakan. Semua akan aman, terkendali. Bujuk rayu licik itu meruntuhkan pertahanan Hana. Dia mulai berpikir kesombongan Arya memang pantas untuk dihancurkan. Seorang siswi di barisan depan tak sengaja mendengar dan menoleh tajam. Kuperingatkan jangan mencari gara-gara dengan Arya. Dia bisa berubah menjadi monster yang amat mengerikan. Tentu saja Ramona menyangkalnya dengan cepat. Telingamu pasti bermasalah. Untuk apa aku mengganggunya? Aku bahkan sama sekali tidak kenal siapa gadis itu. Siswi itu hanya membatin sinis. Gali saja kuburan kalian sendiri. Penyesalan selalu datang belakangan. Sementara itu Liam tampak berjalan berdampingan bersama Arya. Arya, apa besok kau mau makan siang bersamaku lagi? Tiba-tiba siswi yang tadi menegur Ramona berseru memanggil namanya dari kejauhan. Gadis itu rupanya sedang disudutkan oleh Hana dan Ramona. Leing menyembunyikan sesuatu di dalam mejamu. Baru melangkah mendekat, telinga Arya tiba-tiba menangkap sebuah suara desisan mengancam. Arya! Liam sigap menariknya mundur. Berlindunglah di belakangku. Namun Arya hanya menepuk bahunya dengan tenang. Tak ada satupun hal yang bisa membuatku gentar. Tanpa ragu tangannya merogoh laci meja dan dalam sekejap seekor ular bercorak coklat melesat keluar lalu melilit erat lengannya. Jeritan ketakutan meledak dari murid-murid di sekitarnya. Namun raut wajah Arya tetap sedingin es. Matanya menatap lurus pada bocah laki-laki bernama Li Yingfang. Kau yang memasukkan hewan ini ke laciku? Wajah bocah itu pucat pasi, terhuyung mundur ketakutan. Sambil bergemetar menunjuk ke arah Ramona. Dia pelakunya, dia yang memaksaku melakukannya. Ini sama sekali bukan rencanaku. Arya melemparkan satu tatapan mematikan pada Ramona. Hanya dengan satu tatapan, aura membunuhnya sukses membuat gadis itu sepucat mayat dan tergagap. Apa maumu yang sebenarnya? Menurutmu pembalasan seperti apa yang sangat kuinginkan? Desis Arya dingin menatap lekat pada kedua gadis gemetar itu. Nyali kalian sekecil semut, tapi kesombongan kalian setinggi langit. Hana masih berusaha menggertak keras. Arya, apa kau langsung percaya begitu saja karena bocah itu menuduh Ramona? Mana bukti nyatanya? Bukannya menjawab, Arya justru menyeringai tipis dan mendekatkan kepala ular berbisa itu tepat di depan wajah Hana. Coraknya sangat cantik bukan? Kedua gadis itu menjerit histeris. Arya mengayunkan hewan melata itu tepat di depan mereka. Sepertinya dia sangat menyukai kalian. Lalu cengkeramannya tiba-tiba melonggar. Ups, tanganku tak sengaja tergelincir. Ramona nyaris pingsan karena jantungnya seakan copot. Bersamaan dengan itu, Liam melangkah maju dan menatap sinis. Kalian berdua pantas mendapatkannya. Tatapannya melembut saat beralih memandang Arya. Arya, biar aku yang mengurus ular liar ini. Jangan biarkan sampah tak berguna ini merusak suasana hatimu. Arya memberikan peringatan tanpa suara melalui gerak bibirnya. Jaga sikapmu.
Usai jam pelajaran, Arya melangkah menuju ruang penyimpanan olahraga untuk mengambil sebuah bola basket. Liam segera menyusul langkahnya, mengambil perlengkapan untuk kelas olahraga, aku akan menemanimu. Keduanya lalu melangkah beriringan masuk ke dalam ruangan yang tampak redup tersebut. Insiden ular tadi sama sekali tidak melukaimu kan? Tanya Liam penuh perhatian. Tiba-tiba suara debuman keras terdengar. Pintu ruangan dibanting dan dikunci rapat dari luar. Di balik pintu, Ramona menyeringai licik dan sengaja mematahkan anak kunci di lubangnya. Ini adalah jam pelajaran terakhir. Tak akan ada satu jiwa pun yang datang mencari kalian ke sini. Coba kulihat bagaimana cara kalian melarikan diri dari sini. Sial, aku tidak membawa ponselku sama sekali. Keluh Liam cemas. Apa benda itu ada padamu? Kita bisa minta tolong teman sekelas untuk memanggil guru kemari. Arya mengeluarkan ponselnya dengan sangat tenang. Ponselku ada. Tapi daftar kontakku benar-benar kosong melompong tanpa satu orang pun. Fokus Liam seketika teralihkan oleh fakta itu. Jadi aku satu-satunya orang di daftar kontaknya. Arya memeriksa terali jendela besi yang terpasang mati. Semuanya terkunci mati. Kita terpaksa harus berteriak minta tolong, gumamnya pelan. Matanya menyapu lapangan olahraga yang kini benar-benar sunyi senyap. Nasib baik sedang tidak berpihak. Dia menatap nanar ke arah jendela. Andai saja jeruji sialan ini tak pernah ada. Liam mengempaskan tubuhnya ke lantai dengan wajah pasrah. Sepertinya kita harus menunggu seseorang menemukan kita. Arya hanya diam, memusatkan pandangannya lekat pada gembok pintu itu. Membuka paksa benda ini tidaklah mustahil, tapi tak bisa kulakukan di hadapan Liam. Alibinya akan sangat merepotkan. Keheningan dingin menyelimuti mereka. Gawat, rintih Liam dengan wajah yang kian memucat. Ruangan ini terlalu dingin. Penyakit bawaanku sepertinya mulai kambuh. Menyadari kondisi pemuda itu kian memburuk, Arya dengan sigap melepas jaket sekolahnya lalu menyelimutkannya ke tubuh Liam. Tak lama, bibir Liam kembali bergetar. Arya, dinginnya menusuk tulang. Kenapa belum ada yang menyadari kita menghilang? Arya menyentuh kening pemuda itu. Suhu tubuhnya sudah sedingin es. Dia bangkit berdiri. Aku akan mendobrak pintu ini. Tapi jemari Liam buru-buru menahan tangannya. Kau bisa dihukum karena merusak fasilitas sekolah. Dengan tatapan sayu yang melemah, dia mendongak. Arya, bolehkah aku memelukmu? Tanpa ragu sedikit pun, Arya mendekapnya erat. Bertahanlah sebentar lagi. Tepat di detik kritis itu, dering ponselnya memecah kesunyian. Dia segera mengangkatnya. Arya, ini aku Ivy. Aku ada di daerah Linz, tepat di sekolahmu. Di mana kau? Arya akhirnya bisa bernapas lega. Syukurlah ada yang bisa dihubungi. Tak lama Ivy datang membawa bala bantuan. Sang guru bertanya cemas, kalian berdua tidak apa-apa? Arya menatap tajam. Kuncinya sengaja dipatahkan dari luar. Ada yang sengaja mengurung kami. Guru mengangguk. Sekolah akan menyelidikinya. Tanpa basa-basi, Arya memapah pemuda itu. Aku bawa Liam ke ruang kesehatan dulu. Ivy menatap penuh tanda tanya. Siapa cowok ini? Di ruang kesehatan, Arya memberikan segelas air hangat agar Liam beristirahat. Menatap wajah damainya, jantung Arya berdesir. Visualnya sungguh tak nyata. Sayang sekali tubuhnya begitu rapuh bak porselen. Arya menggeleng cepat menepis pikiran anehnya. Fokus! Siapa keparat yang berani mengunci kami di gudang olahraga tadi? Orang ini benar-benar cari mati. Begitu rona wajah Liam membaik, mereka bertiga akhirnya melangkah keluar dari gerbang sekolah. Arya, aku sudah baikan, ucap Liam lembut. Tak perlu repot mengantarku pulang, habiskan saja waktu bersama sahabatmu. Ivy buru-buru menyela. Santai saja, aku kan murid pindahan, masih bisa nempel dengan Arya setiap hari. Tapi seumur hidup, baru kali ini kulihat dia begitu perhatian pada laki-laki. Ayo dong Arya, tidak mau mengenalkannya padaku. Dia teman sekelas kita Liam, mata Ivy berbinar menggoda. Cuma teman sekelas, Arya langsung menatapnya tajam. Iya, murid teman sekelas. Tuansen tiba-tiba datang menjemput dengan wajah pucat panik. Guru bilang kalian terkunci di gudang. Kalian tidak terluka? Arya menggeleng tenang. Aku aman, tapi dia kurang sehat. Tuan Shen menghela napas. Kita antar dia pulang juga. Ivy pun melambaikan tangannya sambil tersenyum lebar. Aku pamit pulang duluan ya. Sampai jumpa besok Arya. Di dalam pencuri zaman sekarang makin nekat. Arya menimpali dingin. Sistem keamanan elit pun bisa mereka tembus begitu saja. Pihak keamanan janji akan menambah patroli malam. Tapi tetap saja kita tidak boleh lengah sedikit pun, tegasnya. Menatap, ide bagus ayah. Ingatan Arya kembali pada pertemuan pertama mereka. Betapa polos dan tak berdayanya pemuda itu. Dia bahkan tertidur lelap meski ada orang asing. Arya menoleh.
Aku tidak masalah jika dia setuju. Liam langsung memotong antusias. Dengan senang hati. Terima kasih Paman, Arya. Besok aku pindah. Keesokan harinya, seisi kampus bergemuruh saat mereka berjalan beriringan. Arya, wah visual mereka gila. Sayang si cowok kelihatan pucat. Tiba-tiba suara panik Ivy terdengar menyela dari belakang. Postingan ini menyebar luas di forum lokal. Kolom komentarnya meledak. Arya, sebenarnya apa yang terjadi? Arya tersenyum miring, auranya membeku. Ada hama yang cari mati. Pertama, mengunci kami di gudang gelap. Kini Arya, Liam, syukurlah kita bertemu. Ikut Bapak sekarang. Kalian pasti sudah lihat rumor panas di forum itu. Bapak percaya pada kalian. Sekolah akan mengusut tuntas dalang di balik foto rahasia ini. Tapi, oh bukan pacaran, baguslah kalau begitu. Liam menatap Arya dengan senyum tersembunyi. Adik kecil, nanti kita luruskan hal ini. Arya memotong cepat. Apa Bapak pikir dalang di gudang olahraga dan penyebar foto ini adalah hama yang sama? Aku sendiri yang akan menyeretnya keluar. Malam harinya, Arya mengantar Liam ke kamar tamu. Nyaman tidak? Liam tersenyum. Tentu. Rumor itu sudah lintas forum. Sepanjang hari ini, siswa dari tingkat lain bahkan memata-matai kelas kita. Menatap gadis itu lekat, Liam berbisik. Arya, ini perundungan siber. Arya tersenyum miring. Kau pikir aku peduli omong kosong begitu? Mata Liam meredup. Bukan diriku. Aku cemas. Ini menghancurkan namamu. Arya menepuk bahunya. Tenang saja. Pelacakanku sudah berjalan. Tikus itu akan segera tertangkap. Arya segera menghubungi Jason. Aku sudah berhasil menembus kode jaringannya. Kumpulkan semua jejak digitalnya. Arya memutar tubuh menghadap Liam. Sudah larut, beristirahatlah, aku tak akan mengganggumu. Begitu pintu tertutup, ponsel Liam bergetar. Tuan muda, penyebar postingan itu sudah ditemukan. Suara Liam seketika berubah sedingin es. Dia benar-benar menggali kuburnya sendiri. Kirim semua buktinya ke keluarga Sen sekarang. Tak lama berselang, suasana ruang tamu terasa mencekam. Hana berbisik gelisah. Julian, kenapa Paman tiba-tiba mengumpulkan kita semua di sini? Tepat saat itu, langkah berat terdengar. Tuan Sen masuk membawa tumpukan dokumen tebal. Arya, ayah baru menemukan ini di kotak pos. Ia menggebrak meja. Identitas si pembuat onar sudah terbongkar. Pelakunya Ramona, siswi yang pindah ke kelasmu bersama Hana. Hana terlompat kaget, wajahnya pias. Ramona, aku sungguh tidak tahu apa-apa. Julian menenangkan dengan lembut. Hana, duduklah. Tak ada yang menyalahkanmu. Ayah sudah mengunggah klarifikasi. Untuk Ramona, aku akan menyeretnya ke pengadilan dan menuntut penjelasan pihak sekolah. Arya setuju. Tatapan Liam menajam dari kejauhan. Siapa pahlawan bayangan yang bergerak lebih cepat dariku ini? Jangan takut Arya, aku akan melindungimu, batinnya dalam. Tuan Sen lalu memecah keheningan, mengumumkan keputusannya pada semua orang. Hana, ayah tahu kau dekat dengan Ramona. Mulai sekarang, perhatikan baik-baik dengan siapa kau berteman. Keesokan harinya Arya menemui Jason. Jadi ada sosok misterius yang membantumu menangkap dalang di balik semua kekacauan kemarin? Benar, tapi aku sama sekali tak punya petunjuk. Aku harus menemukannya. Rencanaku sekarang adalah meluncurkan merek parfumku sendiri. Sebagai rekan bisnis, tentu saja. Tiba-tiba mata Arya menangkap siluet Hana Shen. Sedang apa dia di sini bersama orang asing itu? Jason, tunggu sebentar. Arya bergegas bangkit. Di ruang VIP sebelah, aura ketegangan menyelimuti konfrontasi antara Hana dan Ramona. Tega-teganya kau menusukku dari belakang dengan perundungan siber itu. Ramona menunduk kesal. Aku sungguh muak dengan wajah sombongnya. Hana, aku melakukan semua ini demi dirimu. Aku tak pernah memintanya. Bentak Hana tajam. Tolong selamatkan aku, mohon. Ramona memelas. Bujuk keluargamu mencabut tuntutannya. Arya tak akan mundur hanya karena bujukanku. Rahasiamu sudah terbongkar. Kini kau harus menanggung sendiri semua akibat perbuatanmu. Satu hal lagi, jangan pernah membawa orang asing bersamamu saat meminta pertemuan berdua denganku. Kilatan licik melintas saat Ramona menyodorkan segelas minuman. Aku akui kesalahanku Hana, minumlah ini sebagai tanda permohonan maafku yang terdalam. Aku siap menerima hukuman kelak. Tanpa sedikit pun rasa curiga, Hana menenggah habis minuman mematikan itu dalam sekali tegukan. Dunia mendadak berputar hebat. Senyum berbisa mengembang di wajah Ramona saat ia bangkit menatap mangsanya. Kupikir kau akan menjadi dewa penolongku. Ternyata kau begitu tak berperasaan. Jika begitu, mari kita terjun ke neraka bersama-sama. Kesadaran Hana perlahan meredup. Kau meracuniku. Bukan hanya itu.
Aku juga menyiapkan mereka untuk menghiburmu. Nikmatilah malammu sahabatku tersayang. Hana menatap tak percaya. Ramona, bukankah kita sahabat? Cih, tanpa nama besar keluarga Shen di belakangmu, mana sudi aku berteman denganmu. Brak! Pintu hancur tertendang terbuka, menghempaskan pria asing itu hingga terpental keras ke dinding. Arya melangkah layaknya Ratu Es, mendaratkan tamparan keras di wajah Ramona. Masih kecil, tapi nyalimu boleh juga. Dua preman sewaan Ramona berniat menyerang, namun Arya menebas mereka berdua ke lantai sebelum ancaman terucap. Kau masih bisa berdiri? Arya menarik Hana berdiri. Belum sempat Hana bersuara, Ramona yang murka mencengkeram botol kaca dan menerjang ganas dari belakang. Dengan refleks secepat kilat, tendangan Arya mematahkan serangannya. Di detik yang sama, Lia menerobos masuk. Arya, kau terluka? Tuan Shen sudah kuhubungi. Aku tak apa, jawab Arya dingin. Dia yang butuh pertolongan medis sekarang. Arya memapah tubuh Hana keluar dari ruangan neraka itu. Keluarga Shen bergegas datang membelah kerumunan. Ayahnya berlari panik. Arya, Hana, kalian berdua terluka. Aku baik-baik saja, ayah. Ramona meracuni Hana. Pelakunya tergeletak pingsan di dalam sana. Syukurlah kalian selamat. Cepat pulanglah bersama Liam untuk menenangkan diri. Biar ayah yang memanggil polisi. Di tengah perjalanan pulang, tatapan Arya menyelidik. Bagaimana kau bisa tahu lokasiku tadi, Liam? Bukankah kau memberitahu Tuan Shen kemana kau pergi? Aku tak sengaja mendengarnya. Saat hujan turun, beliau berniat mengantarkan payung, tapi aku bersikeras menggantikannya. Jantung Liam berdegup cemas. Aku sudah bergerak sangat rapi. Arya tak akan menyadari identitasku kan? Setibanya di kediaman, Noah Shen menyambut mereka dengan wajah tegang. Kakak baru pulang dan panik mendengar kalian belum kembali. Baru saja aku ingin menjemput, tapi bocah ini mendahuluiku. Tatapannya menusuk Liam. Adikku sudah aman sekarang, kau boleh kembali ke kamarmu. Ah, ngomong-ngomong soal itu kakak, setelah Arya perlahan. Ayah cemas, lingkungan ini sedang rawan, jadi dia meminta Liam menginap bersama kita sementara waktu. Noah menatap tajam penuh peringatan. Kau boleh tinggal, tapi jangan dekati adikku. Tatapan Noah melembut saat melihat Arya. Adik kecil, cepatlah masuk ke dalam, di luar sangat dingin. Kakak akan menyuruh pelayan menghangatkan susu untukmu. Liam tersenyum tipis dalam hati. Noah Shen ini memang menyebalkan, tapi dia sungguh-sungguh menyayangi Arya. Liam lalu berbisik pelan bagai angin malam. Batalkan kepergianmu ke negara M. Langkah Noah seketika membeku. Bagaimana bocah ini tahu proyek rahasia iklan di negara M itu? Padahal selain aku dan manajerku, tak ada satupun jiwa yang mengetahui rencana ini. Keesokan harinya di sekolah, Ivy menyodorkan layar ponselnya. Arya, ternyata gosip murahan tentang kencanmu itu murni rekayasa si licik Ramona. Sekolah memaksanya minta maaf secara publik lalu mendepaknya keluar. Ivy menghela napas panjang. Padahal kau dan Liam benar-benar pasangan yang sangat serasi. Arya menatap tajam sahabatnya. Jangan bicara omong kosong. Kolom komentar penuh tangisan patah hati para penggemar karena ternyata rumor itu palsu. Astaga. Padahal getaran asmara kalian berdua begitu kuat. Baru kali ini aku berdoa semoga gosip itu menjadi nyata. Ivy kembali mengibas-ibaskan ponselnya. Lihatlah, bukan cuma aku yang merasakannya. Tiba-tiba sorak-sorai antusias meledak dari arah kerumunan siswa di depan mading sekolah. Luar biasa! 3 jenius kita berhasil menembus babak pertama Olimpiade Matematika. Ini rekor baru sekolah. Peringkat pertama yang tak terkalahkan Arya Shen. Peringkat kedua diduduki Liam Z dan posisi ketiga Julian Yu. Seorang teman kelas berlari mendekat. Arya, Nona Guru menunggumu di ruangannya sekarang. Di ruang guru? Anda mencari saya, Bu? Silakan masuk, Arya. Selamat atas kemenangan mutlakmu meraih posisi pertama di babak penyisihan Olimpiade Matematika. Prestasi yang sungguh luar biasa. Belum pernah ada siswa dari Lin Shanghai yang merebut posisi puncak ini. Ngomong-ngomong, guru memanggilmu untuk memberitahukan satu hal penting. Mulai besok, sekolah akan mengadakan pelatihan khusus setiap sore untukmu Liam dan Julian demi babak selanjutnya. Tolong sampaikan pada mereka ya. Baik guru, akan kusampaikan sekarang. Tunggu dulu, sang guru menyodorkan sebuah bingkisan. Ini hadiah kecil atas kerja kerasmu yang luar biasa. Arya tersenyum sopan dan berterima kasih. Benar-benar anak yang manis. Saat ia melangkah keluar, sosok Liam sudah menantinya dalam diam. Kelas sudah bubar, ada urusan apa? Setelah Arya menjelaskan soal pelatihan itu, mata Liam berbinar cerah. Syukurlah.
Aku bisa menghabiskan waktu belajar bersamamu. Arya lalu menyodorkan bingkisan tadi. Ini untukmu, guru baru saja memberikannya padaku. Anak kecil sepertimu pasti suka permen kan? Aku bukan anak kecil, Liam cemberut sambil menerimanya. Tapi kalau dari Arya, aku pasti suka. Ia membuka bungkusnya dan mengulum permen itu. Manis sekali, tatapan Arya melembut. Asal kau tahu saja, umurmu itu setahun di bawahku. Mulai sekarang kakak akan sering membelikanmu permen. Senyum manis mengembang di wajah Liam. Boleh? Arya mendadak terpaku menatapnya. Astaga, senyumnya tampan sekali. Jantung Arya mendadak berdebar kencang oleh pikirannya sendiri. Kenapa aku tiba-tiba berpikir aneh begini? Kau sedang melamunkan apa? Tangan Liam melambai membuyarkan lamunannya. Ah, bukan apa-apa. Ayo kita segera pulang. Saat menuruni tangga, sosok Jason terlihat menanti kehadiran Arya. Setelah saling menyapa, Arya bertanya, ada urusan apa kau kemari? Siapa pria yang so akrab ini? Batin Liam curiga. Aku perlu mendiskusikan bisnis parfum kita, bisik Jason pelan. Apa kau sedang luang? Tentu saja, sahut Arya. Ia lalu menoleh lembut pada Liam. Kau bisa pulang duluan ya. Aku harus mengurus sesuatu dengan temanku. Langkah Liam tertahan. Cuma bisnis parfum kan? Kenapa pria ini harus bertingkah penuh rahasia begitu? Otaknya dengan cepat merangkai sebuah alasan. Arya, aku masih punya soal fisika yang belum ku mengerti. Kalian mau pergi kemana? Biarkan aku ikut. Janji deh, aku tidak akan mengganggu. Baiklah. Arya akhirnya mengalah. Sambil berjalan, Arya mengeluh. Aku nyaris ketiduran lagi di kelas fisika tadi. Jason membelalak tak percaya. Gadis ini membiarkan bocah itu mengekor. Sungguh tak masuk akal. Nah, kita sampai. Pandu Jason. Karena kau benci keramaian, kupilihkan tempat tenang ini. Ada 3 ruangan kosong yang disewakan. Mana yang kau suka? Menarik, gumam Arya. Liam sontak menimpali. Arya, untuk apa kau sewa tempat ini? Aku akan membuka toko parfum. Tatapan Liam menajam. Apapun bisnismu, lokasi adalah kunci. Aku tahu kau tidak suka memikirkan hal-hal merepotkan seperti ini. Jadi, biarkan aku yang memilihkan tempat terbaik untukmu. Silakan saja, jawab Arya santai. Jason nyaris tersedak melihatnya. Setelah meneliti ruangan, insting Liam membawanya pada satu pilihan. Dari ketiga opsi, hanya satu yang berbentuk persegi sempurna. Dalam ilmu Feng Shui, ruang persegi memancarkan energi paling murni. Jari Liam menunjuk tegas. Arya, kita ambil yang ini saja. Arya mengangguk tanpa ragu. Baiklah, kita pilih ini. Jason mematung syok. Aku akan menandatangani kontraknya besok. Gaya interior seperti apa yang kau inginkan? Biar ku carikan desainer ahli. Jason membatin kesal. Sebenarnya siapa bocah ini? Kenapa Arya begitu patuh padanya? Tidak perlu repot, setelah Arya, aku akan mendesainnya sendiri. Rancangannya aku kirim beberapa hari lagi. Jason hanya bisa mengiyakan. Ngomong-ngomong, siapa orang ini? Jason menelan kembali rasa penasarannya. Bertanya pun percuma, gadis ini pasti tidak akan mau repot-repot menjelaskan. Ia berbalik pergi, aku pamit dulu, sampai jumpa. Liam tiba-tiba berseru, Arya baru memulai bisnis, kita harus merayakannya. Bagaimana kalau ku traktir teh boba? Justru aku yang harus mentraktirmu sebagai imbalan karena telah membantuku memilih lokasi toko. Anak-anak memang lemah pada yang manis, keke Arya. Sambil berjalan ia melirik. Kau tak penasaran sama sekali soal toko parfumku? Maksudku, keluargaku sendiri saja tidak tahu menahu. Liam meregangkan tubuhnya santai. Jika kau belum mau bercerita, kau pasti akan terus bungkam. Meski aku memaksa bertanya sekalipun. Saat kau siap, kau pasti akan memberitahuku kan? Apapun jalan yang kau pilih, aku akan selalu mendukungmu penuh. Usianya lebih muda tapi sungguh dewasa, batin Arya kagum. Tiba-tiba mata Liam berbinar menemukan kedai boba dan menunjuknya penuh semangat. Kau mau pesan apa? Tanya Arya lembut. Teh susu mutiara saja, tolong 1 teh susu hangat dan 1 es americano. Khawatir dengan kesehatannya, Arya sengaja memesan minuman hangat. Saat melangkah keluar, jari-jari Liam mendadak menggenggam erat tangan Arya. Di sini ramai, jangan sampai tersesat. Arya hanya tersenyum simpul. Bocah ini kecil, tapi bertingkah layaknya pria sejati. Meski tubuhnya rapuh, genggaman tangannya tidak sedingin bayangannya. Terasa sangat hangat. Tiba-tiba saja mereka berpapasan dengan Leo Shen. Sedang apa kakakku di sini? Leo pun menatap mereka. Adik kecil, Kak Leo. Liam menyela cepat. Arya baru mentraktirku teh boba. Kami baru mau pulang. Kakak juga? Mari pulang bersama. Leo mengangguk pasrah.
Menyadari raut wajah kakaknya yang tampak sangat terbebani. "Ada apa?" tanya Arya. "Bandku dapat tawaran manggung hari ini," jawabnya lirih. "Saat rapat, mereka sangat berharap kau mau hadir sebagai penampil tamu. Aku tak berani langsung setuju, makanya aku harus menanyakan hal ini padamu dulu." "Lalu apa pendapat kakak?" selidik Arya. "Dik, nilaimu sangat memuaskan. Masa depanmu masih panjang dengan ribuan pilihan gemilang, bukan hanya di dunia musik. Dan yang paling penting, aku tahu betul kau sama sekali tidak tertarik pada musik." Arya mengira Leo akan memaksanya, namun pria itu menatapnya lembut. "Meski aku iri dengan bakat musikmu yang luar biasa, kau harus mengejar impian sejatimu." Leo merangkul bahunya hangat. "Kakakmu ini hanya ingin melihat senyum bahagiamu." Hati Arya bergetar haru. Sambil tertawa pelan, Leo mengacak rambutnya gemas. "Jangan menatapku seperti itu. Tentu saja aku akan selalu melindungimu. Ayo kita pulang." Senyum Arya mengembang. "Ayo pulang, terima kasih Kak Leo." Dari kejauhan tatapan Liam melembut. "Arya, seperti janjiku, di kehidupan ini kau akan dikelilingi cinta dan aku akan selalu menjadi pelindungmu." Ia pun mempercepat langkahnya. "Hei, tunggu aku Arya. Besok akhir pekan, ayo belajar bersama lagi." Pagi harinya, sembari berolahraga, batin Arya melayang meresapi kehangatan keluarga Sen. "Inikah rasanya disayangi? Padahal aku sempat berpikir takkan pernah memiliki keluarga lagi." Memori kelam itu berkelebat, terkurung, disiksa sejak kecil hingga dijadikan kelinci percobaan di laboratorium kejam itu. Ia bertarung mempertaruhkan nyawa demi kebebasan. Seseorang akhirnya menyelamatkannya, mengakhiri mimpi buruk 10 tahun tersebut. Dulu, reuni keluarga hanyalah angan kosong. Tiba-tiba suara Liam membuyarkan lamunannya. "Hari ini libur." "Kenapa sudah bangun?" Arya tersentak pelan. "Hanya kebiasaan." Menyadari sorot mata Arya yang meredup, Liam memberi usul. "Arya, ayo melukis Niko bersama. Cahaya paginya sangat indah." Senyum Arya kembali dan mereka pun mulai menggoreskan kuas. "Karyamu sungguh luar biasa Arya," puji Liam tulus. Gadis itu menoleh tiba-tiba. "Liam, biarkan aku melukismu." Duduklah di ayunan itu. Tanpa penolakan, Liam menuruti permintaannya. Tak lama berselang, tangan Arya berhenti melukis. Selesai. Auranya memukau bagai dewa dalam dongeng, tapi dia bukan milikku, batinnya perih. Liam pun mendekat. "Biar kulihat. Wah, ini sempurna. Boleh kau tambahkan sesuatu?" Arya mengangguk ragu. "Tentu, tapi apa yang mau kau tulis?" Tiba-tiba Julian datang bersama Ivy. Sahabatnya itu langsung memeluk lengan Arya. "Tega sekali kau tak mengundangku di akhir pekan. Ternyata kau sedang berduaan ya. Tapi melihat kalian sedamai ini, aku akan memaafkanmu kali ini." Wajah Arya memerah. "Jangan konyol, kami hanya melukis. Mau ikut?" Ivy lalu menatap ke arah Liam. "Bolehkah?" Suara Liam melembut. "Karena sahabatmu ada di sini, aku akan undur diri." Julian menimpali. "Kak, aku juga pergi." "Baiklah, terima kasih sudah mengantarnya kemari," balas Arya lembut. Ivy pun turut menunduk berterima kasih pada Julian. "Kakak selalu membangun tembok pembatas dengan semua orang," batin Julian. "Kecuali dengan Liam. Aneh sekali." Ivy kembali menggoda Arya. "Jujur saja padaku Arya, kau menyukai Liam kan?" Arya tersentak. "Tentu saja tidak, dia hanya kuanggap sebagai adik." "Mustahil, wajahmu bahkan tak bisa berbohong. Kau jelas-jelas jatuh cinta padanya kan?" goda Ivy tanpa ampun. "Hentikan omong kosongmu." Arya menyentil dahi sahabatnya. Dari kejauhan tatapan Liam memuja. Dia terlihat sangat manis saat tertawa. Tatapannya turun pada kanvas di tangannya. Banyak ruang kosong di sini. Mungkin dia ingin melukis pemandangan. Tapi dia mengizinkanku menggambar apa saja. Dengan senyum tipis, tangan Liam mulai menari, melukis sosok Arya tepat di sisinya. "Beginilah caramu menatapku dulu, Arya." Dada Liam sesak, tenggelam dalam pusaran memori menyakitkan dari masa lalu mereka. Ia menunduk, mengecup lembut lukisan wajah Arya. "Aku akan mencintaimu sampai akhir waktu." Tiba-tiba ketukan pintu memecah keheningan. Pintu terbuka, menampilkan sosok Julian. "Ada perlu?" tanya Liam dingin. Julian membisu. "Jika tidak ada, aku tutup pintunya." "Apa sebenarnya niatmu mendekati kakakku?" desak Julian tajam. Sudut bibir Liam terangkat remeh. "Jadi ini masalahnya." Liam mendengus sinis, auranya berubah mengintimidasi. "Memangnya kau bertanya kepadaku sebagai siapa?" "Aku malah penasaran. Pria menyamar sepertimu, bertahun-tahun menumpang di keluarga Shen." Julian memucat, menunjuk dengan gemetar.
Dia tahu rahasianya. Bagaimana mungkin? Julian buru-buru menekan kepanikannya. Urusanku sama sekali bukan masalah bagimu, desisnya penuh amarah. Aku tak peduli apa tujuanmu di sini, tapi selama ada aku, kau takkan bisa melukainya. Liam tersenyum miring. Keluarga Shen adalah pelindungku. Entah apa sebutan perasaanku pada Arya. Julian mengepalkan tangan erat. Tapi aku menolak melihatnya terluka. Suara Liam memotong tajam. Aku bisa melindungi milikku, lebih baik kau urus saja dirimu. Belum sempat Julian membalas, pintu dibanting tertutup di depan wajahnya. Tepat saat itu ponsel di sakunya berdering nyaring. Halo Tuan Muda, putri kandung keluarga Shen telah kembali. Masih berencana bersembunyi? Darah Julian berdesir dingin. Siapa kau? Identitasku tak penting, lakukan saja perintahku dan aku akan membantumu. Namun jika kau menolak, aku tak menjamin nyawa keluarga Shen. Kegerian mencekik leher Julian seketika. Apa mau bu? Jangan berani menyentuh mereka. Suara tawa iblis terdengar dari seberang. Hahaha, itu bergantung pada kepatuhanmu. Tunggu panggilanku selanjutnya. Panggilan terputus dengan statis mengerikan. Kenapa semua ini terjadi? Setelah Liam, kini muncul pengancam misterius. Siapa lagi yang tahu rahasia kami? Bagaikan tersambar petir, matanya membelalak. Gawat, Ning dalam bahaya. Ia pun berlari kencang. Arya menahan lengannya. Ada apa? Kau tampak kacau. Julian tertegun. Gadis dingin itu peduli padanya. Kenapa dia mendadak peduli? Bukan masalah besar, dalihnya. Aku masih bisa mengatasinya sendiri. Terima kasih. Arya tahu rahasiaku, tapi dia akan bungkam. Aku harus segera menemukan dalangnya. Menatapnya menjauh, Arya membatin. Jika dia memilih bungkam, aku tak akan memaksa. Tepat saat itu Liam melangkah turun dari tangga. Temanmu sudah pergi, bisa temani aku belajar sekarang. Arya mengangguk, lalu mereka berdua menuju kamar. Tak lama, nada dering memecah keheningan. Usai menjawab panggilan, Liam bergumam. Keluargaku sudah tiba di sini. Aku harus pulang. Ia berkemas cepat dan berpamitan. Tuan Shen, Noah, Leo, terima kasih atas sambutannya. Jangan sungkan, mampirlah kapan saja. Ayah, aku akan mengantarnya, salah Arya lembut. Mereka pun melangkah keluar. Terima kasih Arya. Benak Arya mendadak memutar ucapan Vanessa tentang posisi Liam yang tersingkirkan dari keluarganya. Jika rumahmu terasa menyesakan, pintuku selalu terbuka. Jangan cemas, aku tak akan membiarkan mereka menginjak-injakku lagi. Masuklah atau aku tak akan pergi. Setelah siluet Arya menghilang di balik pintu, Liam bersiap memasuki mobilnya. Tunggu dulu, seruan Noah Shen menghentikannya. Ada apa kakak? Enak saja memanggilku kakak, dengus Noah tajam. Wajah Noah mengeras. Dari mana kau tahu aku akan keluar negeri? Pesawat yang seharusnya ku naiki hancur. Karena aku bisa melihat takdir. Suara Liam mendingin. Kau adalah keluarga berharga bagi Arya. Dia akan hancur jika kau mati. Noah mengernyit. Omong kosong macam apa yang bocah ini bicarakan? Apapun itu, terima kasih. Tapi jangan berani mendekati adikku. Liam tersenyum tipis. Bagaimana jika dia yang menginginkanku? Tidakkah kau lihat betapa dia peduli padaku, Kak? Bicara sembarangan lagi, ku patahkan lehermu, ancam Noah garang. Liam terkekeh dan masuk ke mobil. Setibanya di kediaman suramnya, suara Sumbang langsung menyambut dari dalam. Kita akan segera kembali ke ibu kota. Ini semua salah kakak parasitmu itu. Gara-gara dia, kita terasingkan. Tepat saat itu, atmosfer membeku. Ketiga orang itu menatap Liam yang berdiri bagai bayangan di ambang pintu. Tanpa sepatah kata, Liam berbalik acuh. Wanita itu mencibir. Lihat arogansinya, jangan tiru anak pembawa sial itu. Langkah Liam tak goyah. Syukurlah Arya tak harus terjebak di neraka bernapas ini, batinnya lega. Di kehidupan lampau, ingatannya berputar. Arya Shen bermandikan dosa darah. Ia membantai tanpa ampun, lapor muridnya. Di reinkarnasi berikutnya, semesta akan mengutuknya. Ia akan dihianati dan dibuang oleh dunia. Saat itulah Liam mengambil sumpah absolut. Biar aku yang menanggung takdirnya. Guru jangan, ini menentang kehendak langit. Tunggulah aku Arya. Tanpa ragu ia menerjunkan diri ke jurang fana. Persetan dengan kehendak langit. Aku hanya ingin melihatnya tersenyum. Dikelilingi cinta yang tulus, dia pasti sangat bahagia sekarang. Fajar menyingsing. Langkah Arya terayun menuju kediaman Liam. Bagaimana keadaannya 2 hari belakangan ini? Kediaman itu kini dipenuhi pelayan, terasa lebih hidup dari sebelumnya. Sambil melamun, jarinya menekan bel pintu. Seorang pelayan menatapnya sinis.
Kau siapa? Apa Liam ada? Pelayan itu mendecih. Kenapa mencari si pembawa sial? Bikin sial saja. Hati Arya mencelos. Bahkan seekor anjing peliharaan pun berani merendahkan Liam sebebas ini. Suara familiar memecah ketegangan. Liam muncul di balik pintu. Kau datang mencariku? Arya mengangguk pelan. Ibuku baru pulang dari sanatorium dan membawa hadiah. Ada bagian untukmu, jadi aku mengantarnya kemari. Mata Liam berbinar cerah. Terima kasih selalu mengingatku. Buka dan lihatlah, ujar Arya menyerahkan kotak elegan itu. Ini sangat indah. Tatapan Liam terkunci pada liontin giok di dalamnya. Arya, maukah kau memakaikannya untukku? Tentu. Jari Arya tak sengaja menyentuh kulitnya, sangat dingin. Saat mengalungkan giok itu, dadanya berdesir. Dia terlalu kurus. Ditepuknya bahu rapuh itu. Makanlah yang banyak. Rumahmu sedang ramai, aku takkan masuk mengganggu. Jika ada yang menyakitimu, katakan padaku. Liam tersenyum hangat. Jangan cemas Arya, aku bisa melindungi diriku sendiri. Aku pergi dulu. Baru saja Liam berbalik masuk, adiknya Kevin menghadang. Siapa nama gadis manis tadi? Tubuhnya boleh juga. Rahang Liam mengeras seketika, rasa jijik memuncak di dadanya. Beraninya bajingan ini menatapnya. Bukan urusanmu, desis Liam dingin, berniat pergi. Jangan sok suci, bentak Kevin dengan seringai menjijikan di bibirnya. Dengan tubuh penyakitanmu, bisa apa kau? Jangan serakah. Jika kau sudah bosan, serahkan jalang itu padaku. Buah, secepat kilat, tangan Liam mencekik lehernya. Kau cari mati. Kevin membelalakkan mata, digerogoti teror mematikan. Apa-apaan aura mengerikan ini? Bukankah dia hanya parasit lemah? Dari mana datangnya tenaga monster ini? Tiba-tiba, ibunya menyerbu masuk dan memekik histeris. Lepaskan dia, apa kau berniat melakukan pemberontakan berdarah? Liam tersenyum sinis menghempaskan tubuh Kevin. Kendalikan putramu sebelum tanganku sendiri yang menghabisinya. Desisnya tajam. Di kamarnya amarah Liam perlahan mereda. Membunuh hanya akan membawa malapetaka. Aku harus tetap berada di sisi Arya, apapun yang terjadi. Kalau tidak, lehernya pasti sudah kupatahkan. Di lantai bawah Kevin mengamuk. Ibu, pindahkan sekolahku. Aku harus satu kelas dengan Liam. Aku tidak akan membiarkannya menang. Hari ini desas-desus murid pindahan baru menyebar di akademi. Itu adik Liam, ketampanannya sangat berbeda. Bisikan terdengar. Bukankah mereka saudara? Kenapa duduknya berjauhan? Aura permusuhan sangat pekat. Mata Kevin menajam melihat Liam dan Arya. Jadi gadis itu juga di sini. Vanessa mendekat dengan senyum menggoda. Hai murid baru, kenapa duduk sendirian? Makan tanpa teman itu membosankan. Boleh aku bergabung? Kevin tersenyum penuh arti. Silahkan, aku Kevin. Kau? Batin Vanessa bersorak, dia adik Liam. Kabarnya keluarga lebih mengistimewakan dia daripada Liam. Jika aku bisa menaklukkannya, untuk apa mengejar Liam lagi? Namun pandangan Kevin tertuju ke arah lain. Vanessa mengikuti tatapan tajam itu, berhenti tepat pada Arya dan Liam. Saran dariku, jangan sentuh gadis itu atau kau akan menyesal. Kevin menyeringai. Maksudmu? Dia itu monster sungguhan. Seseorang pernah berdebat dengannya dan gadis itu menghantamkan kepala lawannya ke meja hingga dikeluarkan dari sekolah. Bahkan ada yang langsung dijebloskan ke penjara. Jauhi dia. Alih-alih takut, seringai Kevin makin lebar. Menarik sekali. Liam menoleh. Tatapan sedingin es miliknya sukses membekukan darah Kevin. Rupanya kau sangat memujanya, Liam. Hasratku untuk merebutnya darimu jadi semakin gila. Sepulang sekolah, Kevin melangkah menuju kediaman keluarga Shen. Aku mencari Arya. Nyonya Shen menatap curiga. Ada urusan apa? Batinnya berbisik, pemuda ini sopan tapi matanya memancarkan niat buruk. Bagaimana Arya bisa mengenalnya? Nyonya, aku teman baik putri Anda. Aku membawa sedikit camilan manis untuknya. Nyonya Shen mengerutkan kening. Teman, Arya tidak pernah menyebut namamu sama sekali. Maaf kelancangan saya, namaku Kevin, penghuni Villa Barat. Kita bertetangga sekarang. Nyonya Shen terkejut. Keluarga konglomerat itu, kau mengenal Liam? Dia kakakku, tapi sifatnya aneh dan penyakitan. Kerjanya hanya memancing masalah. Mendengar racun itu Nyonya, Shen langsung paham niat busuknya. Kau datang di saat yang salah, Arya belum pulang, tinggalkan saja kuenya. Pemuda ini sungguh ular beracun, beraninya menjelekkan darah dagingnya sendiri. Nyonya Shen tiba-tiba menambahkan, Arya membenci makanan manis. Kevin menarik tangannya dengan canggung, tak lama sang pemeran utama wanita akhirnya tiba di rumah. Nyonya Shen bergegas menyambutnya.
kau pasti lelah, sini tasmu. Namun Arya dengan dingin menghindari sentuhan itu. Sejak usia 4 tahun kata ibu mati dari kamusnya. Apalagi selama ini ibunya dirawat di panti rehabilitasi. Jarak di antara mereka bagaikan jurang tak kasat mata. Nyonya Shen menatap dengan sorot penuh luka. Maafkan ibu yang pernah kehilanganmu, nak. Hati Arya sedikit goyah. Tidak apa-apa, aku tidak pernah menyalahkanmu. Merasakan kecanggungan itu, Liam melangkah maju sebagai tameng. Salam hormat Nyonya, saya Liam. Ah, teman Arya. Saya teman sekelas yang duduk tepat di belakangnya, ucap Liam dengan senyum hangat. Sering-seringlah berkunjung, sambut Nyonya Shen. Tiba-tiba ekspresi Liam menajam. Arya, sidang perundungan si Ramona digelar besok. Kau sudah siap menghadapinya? Nyonya Shen ikut menggenggam tangannya dengan cemas. Besok adalah harinya. Bukti kita tak terbantahkan. Kemenangan sudah di depan mata. Arya tersenyum tipis. Jangan khawatirkan aku. Ayah dan kakakmu sudah mengosongkan jadwal demi mendukungmu, ucap ibunya. Semua orang ada di pihakmu, tambah Liam lembut. Aku juga akan menyorakimu di sana. Arya membatin datar. Ini bukan pertandingan olahraga, namun hatinya menghangat. Terima kasih, dulu aku selalu bertarung sendirian, tapi sekarang punggungku dilindungi banyak orang. Inikah yang namanya kehangatan keluarga? Arya, jangan melamun, tegur ibunya sambil melirik Liam. Temani Liam, minum teh dan makan buah. Keesokan harinya, aura tegang menyelimuti pengadilan. Tuan Shen memperingatkan, jangan beri ampun Arya. Saat Liam tiba, Noah langsung pasang badan layaknya benteng pelindung. Ini sidang tertutup, orang luar dilarang masuk. Liam tersenyum tenang. Aku tahu, aku hanya ingin memberi semangat. Tiba-tiba Liam menarik Arya ke dalam pelukan hangat. Semoga berhasil. Kakak keduanya langsung meledak. Bocah sialan, lepaskan adikku. Dia menyeret Arya pergi. Ayo masuk, abaikan saja parasit ini. Penggugat menuntut hukuman maksimal atas teror siber yang dilakukan terdakwa. Pengacara membacakan dakwaan tanpa henti. Di kursi pesakitan, Ramona menjerit histeris. Arya, di mana hati nuranimu? Aku hanya hilaf. Kenapa harus sampai ke pengadilan? Aku bisa membayar ganti rugi dan bersujud padamu. Jadi bisakah kau mencabut tuntutannya? Bagaimana bisa ada manusia yang setidak tahu malu ini? Nyonya Shen di kursi penonton terbakar amarah yang meledak-ledak. Dia telah melukai Aryaku dan sekarang berani memohon begitu. Ramona menangis terseduh-seduh. Arya Shen, aku sungguh menyesal. Tolong maafkan diriku yang hina ini. Cabutlah tuntutan ini, aku akan melakukan apa saja. Tatapan Arya sedingin es. Benarkah apa saja? Hentikan kasus ini, aku turuti semua maumu. Arya tersenyum sinis, tapi aku tidak butuh apapun darimu. Ramona tercekat. Arya, kau mempermainkanku? Arya mendengus, aku bukan malaikat. Jadi soal mencabut tuntutan, teruslah bermimpi di siang bolong. Dan ingat baik-baik, ini baru sekedar gugatan perdata biasa. Masih ada kasus pidana yang menantimu karena meracuni sepupuku. Mendengar vonis mematikan itu, tubuh Ramona seketika ambruk kehilangan tenaga. Usai palu keadilan diketuk, keluarga Shen bersiap merayakan kemenangan. Namun lautan reporter Haus Berita mengepung mereka. Nona Shen, ini kasus pencemaran nama baik pertama di Kota Linan. Apakah Anda puas dengan hasil akhirnya? Akankah keluarga besar Shen menuntut ganti rugi yang lebih besar lagi? Untunglah Noah Shen telah mengerahkan dinding perisai pengawal pribadi. Para pencari berita ini benar-benar hama yang menyebalkan. Liam melepaskan jaketnya, menyelimuti bahu Arya dengan penuh kelembutan. Tetaplah di dekatku, kita akan aman setelah masuk ke mobil. Melihat punggung mereka, Noah mendecak kesal. Bocah Liam itu benar-benar. Tapi Nyonya Shen tersenyum lembut, dia pemuda yang tulus. Tuan Shen pun mengangguk setuju. Dia sangat menjaga Arya kita. Wajah Noah merengut cemberut. Ayah, ibu, bicara apa kalian? Adik kecilku tercinta baru saja kembali ke pelukan kita. Dia masih Emma. Jangan biarkan pemuda tampan itu merebut hartaku. Tuan Shen terkekeh pelan. Kau terlalu paranoid. Arya bukanlah tipe gadis yang memikirkan cinta monyet di sekolah. Noah masih saja merutuk cemburu. Bocah Liam itu sungguh ancaman besar. Sementara itu dua insan tersebut berhasil lolos ke dalam mobil. Wartawan itu sangat agresif. Kita aman sekarang. Arya menatapnya lembut. Terima kasih banyak. Tak perlu sungkan padaku. Kita pulang sekarang. Arya menggeleng. Kembali ke sekolah. Jadwal kelas siang masih menunggu. Liam tersenyum hangat. Baiklah, aku akan menemanimu. Tiba di sekolah, Liam menatap layar ponselnya. Wah, media bergerak secepat kilat. Sidang pagi tadi langsung menjadi topik panas teratas.
Karma itu nyata. Wanita seperti dia memang buta akan penyesalan. Arya mendesah, peduli amat. Setidaknya bayangannya tak akan pernah mengusikku lagi. Astaga, Arya sungguh masuk kelas. Bisik-bisik kekaguman menyapu ruangan. Auranya sangat mendominasi. Kemenangan telak seperti itu bahkan tak membuat ekspresinya goyah sedikit pun. Kau memang Dewi pemenang. Ivy menerjang, memeluk erat tubuh sahabatnya itu. Gadis lain pasti sudah goyah dan sok suci sekarang. Lia melangkah maju menengahi. Kelas segera dimulai, kembalilah ke bangkumu. Ivy merengut. Kenapa kau posesif sekali? Memeluk Arya sedetik saja, tidak boleh. Tiba-tiba seorang siswi lain menghampiri meja mereka. Kukira bidadari kelas kita absen hari ini. Untunglah kau datang, kelas hanya menunggu kehadiranmu dan Liam. Gadis itu melanjutkan, festival seni sekolah kita sudah di depan mata. Akan ada panggung pertunjukan yang sangat meriah. Coba lihat, barangkali ada panggung yang ingin kalian taklukkan. Tidak, terima kasih, buang-buang waktu. Liam merebut brosur itu, sementara sang siswi merayu Arya. Hadiah uang tunainya sangat fantastis loh. Namun hati Arya tetap dingin. Ivy mendengus bangga. Nona Arya, kita tak kekurangan harta. Saat itulah Liam menatap lembut. Arya, jangan menutup diri seperti itu. Ia menyodorkan naskah drama dengan mata berbinar. Mari ciptakan kenangan berdua, pasti seru. Kau menjadi putri kesayanganku dan aku kesatria pelindungmu. Lihatlah Arya, mahkota putri ini seolah ditakdirkan hanya untukmu. Arya menatap mata pemuda itu lekat-lekat. Kau sungguh sangat menginginkan ini. Baiklah, akhirnya dinding pertahanannya runtuh. Arya membatin heran. Aneh sekali pesonanya, bibirku tak sanggup menolaknya. Gadis lain bersorak, akan kulaporkan pada guru sekarang juga. Kalian berkencanlah sepulang sekolah untuk membedah naskahnya. Ivy terbelalak tak percaya. Mustahil Arya, sejak kapan kau terseret ke panggung drama roman begini? Baru saja, jawab Arya dengan tenang. Tatapan Liam mengunci pandangannya penuh makna. Kita akan menghabiskan banyak waktu berdua mulai detik ini. Aku sangat menantikannya. Kukira kita akan langsung berlatih peran, tapi nyatanya harus mendalami naskah ini dulu. Bisik Liam saat senja menyapa, menyelami alur cerita bersama. Menyadari binar antusias di mata pemuda itu, Arya menggoda pelan. Apakah kau sebegitu gilanya pada panggung sandiwara? Senyum tipis terukir. Aku hanya gila bermain peran bersamamu Arya. Jantung Arya baru saja akan bereaksi ketika sebuah suara asing tiba-tiba memecah keheningan itu. Sopir keluargamu menitipkan pesan penting. Mesin mobilnya sedikit bermasalah dan kini ia menunggumu di gerbang belakang yang sunyi. Belum sempat Arya merespon, siswi misterius itu berbalik dan menghilang. Hei, tunggu dulu, seru Liam curiga. Namun jemari Arya menahan lengannya. Biarkan saja dia, aku akan memeriksa kebenarannya. Pulanglah lebih dulu. Mata Liam menyipit tajam, mengingat gadis pembawa pesan itu adalah anjing peliharaan si licik Vanessa Q. Nada suara Liam menegang, jangan ke sana, aku akan mengurusnya. Namun Arya tersenyum penuh rahasia, tenanglah. Liam membatin, itu benar. Arya bukanlah mangsa rapuh yang mudah ditundukkan. Jika aku menghindari jebakan murahan ini, mereka hanya akan merajut rencana busuk lainnya. Kilah Arya dingin. Bersembunyi itu sungguh melelahkan. Lebih baik aku mematahkan taring mereka sekalian dan memberi pelajaran mutlak yang tak terlupakan. Jadi itu rencanamu. Pola pikirmu sungguh di luar nalar manusia biasa. Ada panggung aksi yang bisa kubantu? Ulanglah dan jadilah anak baik. Aku akan menyapu bersih hama ini sendiri. Arya tak rela Liam terseret bahaya, mengingat kondisi fisiknya yang bagaikan porselen. Namun tekad Liam sekeras baja untuk melindunginya. Sumpah, aku tak akan menjadi beban, izinkan aku berjalan di sisimu kali ini. Jika bahaya mengancam, aku akan mengamankan nyawaku dulu sebelum menolongmu. Arya menghela napas panjang, menggenggam tangannya erat dan memperingatkan. Mundurlah jika suasana memanas. Mereka melangkah ke gerbang belakang yang mencekam dan benar saja kawanan preman beringas mengepung rute mereka. Salah satu cecunguk itu menyeringai. Hei si cantik yang sombong. Masa bodoh kau jagoan sekolah, ini wilayahku. Menyerahlah sekarang, mungkin aku akan mengampuni nyawamu. Kalau menolak, tamat riwayatmu hari ini. Liam segera menarik Arya ke belakang punggungnya. Jangan takut, aku akan melindungimu. Namun Arya berbisik, kau sudah berjanji untuk menjaga dirimu sendiri. Tutup matamu. Ini tak akan lama, preman itu menggeram marah. Sudah mesra-mesraannya, jangan buang waktuku, hajar mereka.
dia menerjang buas. Biar kau lihat nyalimu setelah remuk redam. Buk! Satu tendangan telak Arya menerbangkan pria itu menabrak kawanannya. Preman itu terbelalak ngeri. Bukankah dia hanya siswi biasa, kekuatannya di luar nalar. Melihat mereka gemetar, Arya menatap dingin. Sudah takut? Preman itu membentak panik. Tunggu apa lagi bodoh? Habisi dia! Kita sudah dibayar penuh! Detik berikutnya hanya terdengar simfoni jeritan dan tulang patah. Dia luar biasa, tapi tangannya tak pantas kotor demi sampah ini. Batin Liam dingin. Mendadak penyusup di belakang Arya ambruk tak sadarkan diri. Arya mematung heran. Aku belum menyentuhnya, kenapa dia pingsan? Siapa yang menolongku? Sedikit lagi dia terluka, batin Liam murka. Berani menyentuh Aryaku, akan kubuat kalian merangkak seumur hidup. Pria itu menggenggam tangannya lembut. Ayo pergi. Polisi segera datang mengurus para bajingan ini. Saat mereka keluar, sebuah mobil mewah menghadang. Tuan Shen dan Leo turun. Ayah, kakak, Arya terkesiap. Kenapa kalian di sini? Wajah Leo tampak cemas. Sopir bilang kau tak kunjung keluar. Ayah langsung menyeretku kemari mencarimu. Liam menggaruk tengkuknya canggung. Aku melupakan sopirnya. Aku hanya ingin mengantar Arya pulang. Tuan Shen menatap putrinya panik. Nak, kau tak apa, baju seragammu kotor. Hanya masalah kecil ayah, sudah selesai. Jangan cemas. Sebenarnya apa yang terjadi? Tuan Shen menuntut penjelasan Liam. Seseorang menyewa preman mencegat Arya, jawab Liam tenang. Tapi mereka bukan tandingannya. Leo menggeram marah. Preman, siapa berdebah yang berani melakukannya? Tenanglah, polisi sudah meringkus mereka, Liam menenangkan. Arya, ayah tahu kau mandiri, tapi tolong beritahu ayah jika terjadi sesuatu. Akan kucari siapa yang berani menyentuh adik kecilku. Mata Leo menyorotkan aura membunuh. Mereka mencari mati. Leo merangkul bahu Arya. Ayo pulang, ibu sangat cemas. Biar kami yang urus sisanya. Liam pun pamit. Aku pulang dulu, sampai jumpa Arya, Tuan Shen, Leo. Apa kejadian tadi membuatnya trauma? Batin Arya cemas. Aku akan menjenguknya besok. Pagi harinya, deru bising mesin pemotong rumput memecah kediaman keluarga Z. Kevin Z mengamuk keluar. Liam, kau gila ya memotong rumput saat fajar begini. Telingamu tuli? Hanya karena orang tua kita pergi, kau pikir bisa berbuat seenaknya? Arya yang baru tiba menyaksikan penindasan itu. Kevin Z brengsek, dia menindas Liam lagi. Menyadari kehadiran Arya, Liam segera membukakan gerbang. Arya? Garis itu menatapnya tajam. Dia selalu begini? Emosinya mendidih. Apa saja yang dilakukannya padamu akan kubalas 100 kali lipat. Bayangan masa lalu berkelebat di mata Liam. Aku akan membunuh siapapun yang mengganggumu. Ingatan itu membawanya kembali ke realita. Aku tak apa Arya, buang-buang energi marah pada parasit sepertinya pagi-pagi. Mereka pun melangkah pergi mencari sarapan. Mendadak suara melengking memanggilnya. Itu Vanessa Q. Ini ulahmu kan? Kau membuat keluargaku kehilangan segalanya. Aku tidak takut padamu. Dia menerjang buas. Dengan sigap, Liam menjadi perisai, membuat Vanessa jatuh tersungkur memalukan. Tatapan Arya membeku bak es. Kau sudah gila membuat keributan sepagi ini. Berhenti bersandiwara. Aku yang menyewa preman itu untuk menghabisimu. Kalau berani, hadapi aku langsung. Teriak Vanessa putus asa. Jangan ganggu keluargaku. Ternyata kau pelakunya, saut Arya dingin. Kaleo bilang akan menyelidikinya, tapi mustahil dia secepat ini menghancurkan mereka. Siapa yang diam-diam melindungiku? Kebetulan lagi kah? Liam perlahan menuntunnya pergi. Abaikan saja wanita gila ini. Batin Liam menajam, masih berani menyentuh Aryaku. Sepertinya aku terlalu lembut, harusnya aku buat keluarga Kiyu hancur lebur. Arya Shen, keluargaku punya backingan di ibu kota, Paman Lin pasti turun tangan. Keluarga Lin dan keluarga Shu di ibu kota punya relasi kuat. Jangan harap kau bisa memutus bisnis kami semudah itu. Tutup mulutmu, desis Arya membunuh. Kalau aku yang turun tangan, silsilah keluargamu sudah rata dengan tanah. Jadi mumpung aku masih berbaik hati, menyingkirlah. Arya berbalik angkuh. Tepat saat itu ponsel Vanessa berdering. Usai mendengar telepon itu matanya berbinar sinting. Benarkah kau bisa melenyapkan Arya Shen? Baik, aku setuju. Selamat bergabung. Bisik suara misterius itu lalu memutus panggilan. Arya dan Liam tak peduli pada kegilaan Vanessa. Ini akhir pekan, kau ada acara? Tanya Liam lembut. Aku harus mengecek toko parfumku, sudah lama terbengkalai. Sedang direnovasi ya, boleh aku ikut melihatnya? Tentu, ayo.
Mereka pun tiba di lokasi yang dipenuhi bisingnya proyek pembangunan. Mata Liam menangkap apa nama itu. Huruf S, tanyanya pura-pura terkejut. Bukankah itu logo eksklusif peracik parfum legendaris berinisial S? Arya, itukah dirimu? Arya mengangguk pelan. Ternyata informasiku benar. Tiba-tiba tubuh Liam terguncang oleh batuk yang begitu hebat. Dengan raut cemas, Arya segera memapahnya menepi. Beristirahatlah di sini. Debu kotor ini sangat berbahaya bagi kondisi tubuhmu. Tunggulah sebentar, aku akan segera kembali, ucapnya lembut. Liam menyodorkan masker padanya. Pakailah, debunya sangat pekat, aku akan menunggumu. Arya melangkah masuk sendirian untuk memantau situasi di dalam. Jason langsung menyambut kehadirannya. Kemarilah dan lihat hasil kerja kita. Sambil mengamati sekeliling, Jason bertanya, siapa yang kau inginkan menjadi wajah baru parfum kita? Arya menggeleng pelan, aku belum memutuskannya. Perlukah aku membuka pendaftaran audisi? Yah, gumam Arya linglung, karena pandangannya sepenuhnya terpaku pada sosok Liam yang setia menunggunya di lantai bawah.